bukan bicara tentang gedung, melainkan berbicara tentang umat atau orang-orang yang terpanggil secara pribadi dalam iman kepada Kristus Yesus. Kemudian mereka menyembah Tuhan, lalu mereka belajar firman, belajar taat, kemudian mereka melayani, mengasihi, saling membangun, dan pada akhirnya mereka akan keluar untuk menjangkau dunia yang terhilang. Dan kita melihat bahwa tugas gereja yang terutama itu adalah bagaimana orang-orang di dalam gereja itu mengalami apa yang disebut dengan spiritual formation, yaitu satu perubahan, pembentukan kerohanian, dan itu menentukan vitalitas gereja secara being and doing. Secara being artinya keberadaan gereja itu pada hakikatnya haruslah merupakan kehidupan gereja yang di dalamnya mengalami proses pembentukan kerohanian yang sama seperti Kristus, ya, yang tidak hanya transformasi menurut satu istilah, tapi dia juga adalah merupakan transfigurasi menjadi seperti Kristus. Dan ini adalah karya Roh Kudus di dalam gereja. Sehingga keberadaan gereja haruslah memancarkan perubahan kehidupan rohani yang seperti Kristus kehendaki dalam gerejanya. Pada sisi yang lain, secara doing artinya tindakan gereja, perbuatan gereja harus nampak dari satu perubahan melalui gereja bersaksi, melayani, dan seterusnya, sehingga gereja itu menjadi gereja misioner. Dengan demikian kita menemukan bahwa spiritual formation itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan itulah bicara tentang pemuridan. Sebentar saya akan bicara landasannya. Dan karena dengan spiritual formation di dalam gereja itu akan menentukan vitalitas kekuatan gereja, baik secara being maupun secara doing. Baik secara pertumbuhan yang sehat, maupun juga secara dinamis, gereja menjadi gereja misioner keluar. Ya. Dan kita bersyukur bahwa gereja-gereja, khususnya di dalam gereja Kemah Injil, kita juga melihat bahwa peran gembala-gembala gereja lokal sangat menentukan. Dan kita menikmati hasilnya, maksud saudara dan saya juga. Namun dalam sepanjang perjalanan kita juga menemukan bahwa gereja mengalami tantangan, di mana spiritual formation ini tidak terjadi secara signifikan karena gereja mungkin tidak menekankan pemuridan secara khusus tergantung dari paradigma kita masing-masing. Dan tentu perubahan-perubahan ini ada sesuatu yang terhilang di dalam gereja. Saya menyebutnya sebagai seni yang terhilang. Ya, yaitu pemuridan itu sendiri. Dan ini pasti banyak faktor, termasuk di dalam tantangan di mana kita hidup dalam era postmodern ini. Kita tahu dalam era postmodern ini, saudara-saudara, adalah satu konsep berpikir yang juga di dalamnya ada pandangan hidup. Pada satu sisi, pandangan cara berpikir era postmodern membuat dunia ini berkembang sedemikian rupa sampai hari ini, karena ada satu eksplorasi pencarian yang tanpa batas, sehingga dunia berkembang di dalam area yang begitu luas. Tetapi dari sisi iman Kristen, konsep berpikir era postmodern ini bisa bertentangan dengan iman Kristen. Sebab tentu kita tahu bahwa cara berpikir era postmodern itu adalah tidak mengakui Alkitab mempunyai otoritas yang tertinggi. Sehingga akibatnya kita melihat bahwa terjadilah perubahan-perubahan pemahaman-pemahaman yang muncul di permukaan, terutama di generasi muda, akibat cara berpikir ini yang kita lihat, kalau saya sebut, saya sering kali menyampaikan, ada tantangan-tantangan tersendiri dari cara berpikir ini yang mempengaruhi banyak gereja, hamba Tuhan, bahkan juga anak-anak muda khususnya dalam generasi yang kita hadapi hari ini. Di mana dalam perubahan-perubahan seperti ini dunia berubah, dunia memuridkan kita dengan era digital dan seterusnya, dan kita akhirnya terpengaruh, sehingga saudara-saudara di dalam pengaruh-pengaruh ini saya mencoba melihat bahwa cara berpikir ini satu mengakibatkan pemudaran kebenaran terhadap Kristus dan kebenarannya. Ini sangat berbahaya. Dan inilah yang paling mendasar. Kalau ada perubahan di antara anak muda dan seterusnya, karena pokok yang pertama. Yang kedua, komitmen terhadap gereja semakin berkurang. Ketiga, anak-anak muda generasi hari ini hidup dalam spirit pemuasan diri yang kita tandai dengan hedonisme, konsumerisme, dan seterusnya. Ini adalah tantangan yang kita sedang hadapi hari ini. Dan anak muda khususnya sedang ada dalam pusaran ini. Gereja harus melihat ini. Gereja yang bertumbuh bukan hanya karena pemahaman dan teologi yang kuat dan strategi, tapi juga gereja yang tahu tentang keadaan zaman yang hari ini dan bagaimana kita menjangkau generasi muda. Nah, saudara-saudara kekasih, memang di satu buku bilangan riset nasional,
Bilangan Research Center, kita bisa menemukan oleh Pak Bambang Brianto itu banyaknya anak muda keluar dari gereja, ya. Dan kita terkejut karena salah satunya 3 faktor mengapa mereka keluar adalah yang pertama, program gereja untuk pemuda tidak menarik, kemudian pemuda tidak dilibatkan dalam kapasitas mereka sebagai pemuda sehingga mereka banyak keluar atau pindah ke gereja lain, kemudian terjadi kesenjangan atau disconnect dengan pimpinan gereja. Pola lama, pola baru, tidak ada yang mempertemukan sehingga kesenjangan ini akan mengakibatkan banyak hal. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang terjadi, tapi tentu di Indonesia khususnya, menurut Pak Bambang Pujianto dari buku ini, yang hasil penelitian ini, saya paparkan kenapa saudara-saudara, 20 tahun saya merintis pelayanan, 20 tahun saya mengembalakan, 20 tahun saya memimpin di sinode, tetapi juga 20 tahun saya menghabiskan waktu untuk masuk dunia kampus. Nah, itu Tuhan kasih itu sejak saya merintis tahun 1994. Dan apa ya hasil dari penelitian di Bilangan Riset membuat saya terperangah dan terkejut tetapi bersuka cita. Karena itulah yang kami temukan. Bagaimana menjangkau mahasiswa, pemuda, khususnya mahasiswa. Kondisi-kondisi itulah hasil itu yang menentukan. Tetapi kita bersyukur bahwa di Indonesia ini terjadi peningkatan spiritual yang tinggi dan bonus demografi, sehingga menurut beliau, untuk menghadapi situasi seperti ini, kita harus melaksanakan pemuridan secara holistik. Itu menurut beliau. Di dalam buku Bilangan Riset, ya, yang saudara bisa lihat, saya kasih gambar di sini, kalau saudara bisa lihat. Ya, dan inilah sedikit faktor yang gembala para pemimpin kaum muda harus benar-benar mencermati kondisi keadaan perubahan yang sedang terjadi. Apalagi kalau kita sedang menghadapi kondisi-kondisi pandemi, ini satu pergumulan satu ke depan, kita mungkin bisa berbicara tentang pemuridan di masa krisis atau pandemi. Nah, saudara-saudara, dengan demikian saya mau menempatkan bahwa memahami pemuridan pemuda dan strategi penjangkauan tidak boleh lepas dari gereja lokal. Nah, kita akan melihat Bible Mandate atau landasan teologis daripada pemuridan ini, saudara-saudara. Yang pertama adalah amanat agung. Secara singkat kita semua sudah tahu amanat agung, dan saya hanya menjelaskan di sana bahwa gereja ada karena amanat agung dan untuk amanat agung. Kemudian gereja ada untuk tujuan pemuridan dengan prinsip dimuridkan untuk memuridkan. Saya kira ini cukup kuat untuk kita memahami bahwa pemuridan ini berdiri di atas satu dasar yang kokoh, ya, di mana kita melakukan ini sebagai perintah Tuhan, dan itulah amanat agung. Namun saya dalam beberapa puluh tahun pelayanan, saya melihat bahwa ada aspek lain yang perlu juga ditambahkan, bukan hanya sekedar amanat agung. Ketika kita berbicara tentang pemuridan dalam konteks gereja lokal, yaitu yang kedua adalah amanat penggembalaan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 1-4. Nah, kita semua memahami bahwa penggembalaan itu penekanannya lebih kepada bagaimana menolong orang-orang, khususnya anak muda, yang ada di dalam gereja memiliki satu komitmen. Karena dengan komitmen itu mereka akan terpelihara dalam satu proses pendewasaan. Jika kita melaksanakan satu pemuridan di luar daripada konteks penggembalaan, seperti misalnya para church, tetapi para church sendiri juga bekerja sama dengan gereja. Dengan kata lain, bagi saya, pemuridan ini tidak boleh terlepas dari gereja. Dan gereja berbicara tentang konsep penggembalaan yang seutuhnya. Karena gagasannya adalah, disitulah orang-orang akan terpelihara dalam proses pembentukan spiritual formation yang bisa diukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini bicara soal komitmen. Ini menjadi satu pergumulan khusus. Lalu aspek yang berikutnya adalah amanat apologetika di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Saya menemukan 3 unsur ini dalam berpuluh tahun saya melayani. Itu sebabnya saya berikan kepada saudara. Mengapa? Karena ketika kita memuridkan seseorang, anak muda misalnya di dalam gereja, bukan hanya dengan prinsip pemuridan, lalu ada prinsip amanat penggembalaan. Kita harus melihat bahwa ketika orang-orang ini mengalami proses pemuridan, hasilnya, resultnya, akhir daripada ini adalah mereka yang sudah dimuridkan harus memberikan pertanggungjawaban iman Kristen. Mereka tidak hanya berbicara tentang bagaimana bertumbuh dan bagaimana moral mereka berubah dan bagaimana mereka bisa melayani secara internal dan eksternal, bagaimana mereka bisa eksis di dalam panggilan dan kehendak Tuhan, tetapi mereka dapat berbicara ke dunia luar, di dunia kampus, di dunia mana saja di mana mereka ada, dengan berani mempertanggungjawabkan
iman kepercayaan mereka tentang pertama, apa yang mereka percayai. Siapa yang mereka percayai? Mengapa mereka mempercayai? Karena hari ini, tantangan terbesar kita, saya kira, tantangan anak muda hari ini terbesar adalah bagi saya tantangan secara doktrinal. Sehingga saya melihat bahwa 3 landasan Bible Mandate ini harus utuh di dalam gereja lokal. Ada pemuridan, ada amanat penggembalaan, ada amanat apologetika. Dan ketiga-tiganya harus menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menopang pemuridan di dalam gereja lokal secara intensif, secara komprehensif, dan sinergitas. Saya harap ini hal yang penting khususnya para gembala-gembala. Saya sudah menyampaikan ini ke beberapa tempat, dan saudara-saudara yang kekasih, implementasi dari Bible Mandate ini dalam beberapa hal ketika saya mencoba untuk menggumuli plan ini, karena sejujurnya memang saya punya satu kerinduan besar untuk melayani dunia pemuda, khususnya mahasiswa, berpuluh-puluh tahun. Saya mengikuti begitu banyak training, dan baru terakhir kemarin, di dalam 2 tahun kemarin mengikuti training dari Taiwan, dan saya mengalami satu perubahan paradigma tentang pemuridan. Setelah mempelajari landasan teori, landasan teologisnya, dan juga landasan praktik di lapangan, mencoba melihat korelasinya, saya melihat bahwa akhirnya ada beberapa kesimpulan penting untuk saya sampaikan pada kesempatan hari ini. 1, bahwa pemuridan itu adalah totalitas pelayanan gereja seutuhnya. Pemuridan bukanlah bagian salah satu dari pelayanan gereja, tapi merupakan totalitas dari pelayanan gereja itu sesungguhnya. Tidak ada satu pelayanan di dalam gereja yang bukan pemuridan. Itu yang poin yang ingin saya sampaikan kepada kita. Lalu yang kedua, dengan menjadi gereja pemuridan adalah kemudian menjadi totalitas pelayanan, maka kita menemukan tujuan misioner gereja sesungguhnya, yaitu bahwa gereja yang memuridkan adalah gereja yang menjangkau keluar. Kita bukan gereja yang eksklusif yang hanya membawa orang datang ke dalam gereja. Seperti banyak pola-pola seperti yang terjadi, dan itu tidak salah. Tetapi kita harus membawa gereja itu keluar ke dalam segmen-segmen di mana di sekitar kita ada. Nanti kita akan melihat kekuatan dan kelemahan di daerah di mana kita ada, hal-hal apa yang bisa kita jangkau, tentu di dalam visi dan misi gereja setempat. Kedua, gereja yang memuridkan adalah gereja yang menumbuhkan, sehat, dan dinamis. Jadi, pemuridan tidak kita ukur dari berapa banyak jumlah, meskipun kemudian jumlah juga akan menentukan, namun penilaian kita bukan soal gereja itu bertumbuh, karena yang bertumbuh belum tentu sehat. Karena kita harus mempunyai indikator tentang gereja yang bertumbuh seperti apa. Ada banyak gereja-gereja besar hari ini bisa bertumbuh, tapi indikatornya apa untuk menilai? Gereja yang sehat itu yang terpenting. Karena gereja yang sehat pasti dia bertumbuh. Seiring dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, inilah gereja yang di mana gereja memuridkan, ketika pemuridan menjadi sesuatu yang utama dan paling utama, itu akan menentukan kesehatan dari gereja itu sendiri. Lalu gereja itu bermultiplikasi. Ya. Sehingga saudara-saudara, implementasi dari gereja yang benar-benar menempatkan pemuridan ini sudah jelas. Saya melihat ini sungguh luar biasa, saudara-saudara. Dan ini menggetarkan kita bahwa gereja itu sebenarnya hadir dengan satu misi yang khusus. Yang kata lain, saya ingin berkata kepada kita sekalian bahwa pemuridan ini bukanlah program, tapi keseluruhan dari pelayanan gereja itu sendiri. Tidak ada bagian di dalam gereja itu yang bukan bagian pemuridan. Karena itu, saya mau mencoba untuk kita melihat bahwa pada sisi gereja yang seperti inilah gereja yang akan keluar, menumbuhkan, dan bermultiplikasi. Namun kita juga melihat bahwa di dalam pelayanan gereja secara umum, saya setelah jadi ketua Pemuda Nasional ini 5 tahun keliling, saya juga ada di beberapa gereja-gereja lain dan beberapa diskusi betapa banyak gereja-gereja hari ini bergumul tentang anak muda yang hilang di dalam pelayanan mereka. Saya melihat bahwa praktisasi pemuridan di dalam gereja ada 2. Ya, yang pertama adalah gereja yang melaksanakan pemuridan dengan berfokus kepada orientasi aktivitas oriented.
Pemuridan yang bersifat berorientasi kepada activities oriented itu semata-mata hanya bersifat ritual keagamaan, tradisi, ya tetap berjalan dengan semua yang tatanan yang sudah ada. Kedua, program. Program berjalan, kita memuridkan. Tidak berjalan, kita berhenti. Metode. Banyak orang belajar metode, tetapi pada tahap implementasi di lapangan sulit sekali. Karena kita mengambil metode dan kita tidak menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Saya tidak mengatakan ritual keagamaan dan program metode ini salah. Justru itu baik. Namun jika kita melihat orientasi pemuridan bersifat lebih kepada kondisi ini, seringkali kita harus jujur mengakui, dan saya pun mengalami di lapangan, dalam pergumulan tekanan yang berat, kita seringkali merasa gagal. Seringkali kita merasa bahwa proses pemuridan tidak berjalan dengan baik. Saya mengambil kesimpulan dan melihat bahwa orientasi pemuridan yang sesungguhnya haruslah bersifat growth oriented. Apa itu growth oriented? Yaitu suatu pelayanan pemuridan di dalam gereja yang benar-benar berdiri secara utuh, secara komprehensif, di mana seluruh elemen yang ada adalah merupakan pemuridan dan itu fokusnya adalah menumbuhkan gereja. Dan proses growth oriented ini satu adalah merupakan satu proses, sesuatu yang berjalan tidak langsung jadi, itu proses demi proses melalui pergumulan yang cukup panjang di dalam gereja, lewat penggembalaan, lewat berbagai macam kebutuhan, tujuan, dan seterusnya. Dan juga adalah merupakan proses progresivitas. Sesuatu yang sudah berjalan, harus ada sesuatu yang berkembang, ada sesuatu yang terjadi improvement, peningkatan, yang dapat diukur, dan itu menentukan kualitas daripada proses pemuridan berjalan. Lalu tidak hanya progresivitas, ada terjadi pertanggungjawaban, di mana orang-orang yang dihasilkan di dalam proses ini tidak hanya bertumbuh lalu berkembang, tetapi mereka membuktikan diri di dalam satu accountability yang kuat terhadap gereja, terhadap diri mereka, khususnya di dalam gereja. Itu sebabnya di dalam Pemuda Nasional saya selalu berkata, cinta gereja. Nah, seringkali ini yang sangat sulit untuk kita pahami karena ada banyak orang masuk dan keluar dari gereja dan mereka tidak punya rasa pertanggungjawaban tentang apa yang mereka terima. Nah, ini dalam konteks pemuridan, ini hal penting yang kita harus tekankan, dan itu yang saya juga lakukan bertahun-tahun. Lalu saudara-saudara, yang berikutnya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena seluruh pandangan paradigma saya tentang pemuridan mengalami pemulihan demi pemulihan dan dipertajam setelah saya mengikuti 2 tahun training dari Taiwan di Jakarta oleh PGTI, Gereja-Gereja Kristen Tionghoa. Dan di dalam 2 hal ini ada satu buku yang cukup besar, saya mengikuti 2 tahun, tidak mungkin saya jabarkan, tetapi saya ingin memberikan 2 poin dari apa yang disampaikan oleh Pak James Chia, yang adalah tangan kanan dari Pak Billy Graham, terkait dengan mentoring maupun pelayanan komsel. Dikatakan bahwa pemuridan itu, kesalahan banyak gereja dan banyak hamba Tuhan, dan banyak orang-orang yang tertarik di sini, karena mereka melihat, mereka bingung dari mana memulai satu pemuridan. Seringkali kita mulai dari program dan metode, dan akhirnya kita harus berhenti. Dia mengatakan bahwa ketika kita memulai program pemuridan, kita harus melihat itu adalah merupakan satu-satunya hal yang terbaik di dalam kita menjawab industri 4.0. Ya, itu contoh saja analogi. Gereja harus menjadikan gereja itu gereja pemuridan. Dan melalui pemuridan inilah gereja akan bertumbuh, terutama di masa-masa yang kita sedang hadapi hari ini. Dan bagaimana kita menumbuhkan gereja itu menjadi gereja pemuridan, kita tidak mulai dari program dan metode, walaupun itu penting. Ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah fokus kita adalah membangun kehidupan seorang murid. Analoginya adalah seperti seorang yang pemain kungfu, di mana kita tahu seorang pemain kungfu yang adalah master akan terus belajar mempersiapkan jurus-jurus. Tetapi sekalipun jurusnya begitu hebat, jika dia tidak mempersiapkan tenaga dalam, atau apapun yang merupakan dasar kekuatan dia pun akan terkalahkan. Gereja, kita bukan sekedar sibuk memperciptakan metode dan apapun semua yang dapat kita berikan kepada jemaat untuk mendorong jemaat kita itu baik, tetapi yang terutama adalah di dalam kehidupan jemaat ataupun pemuda itu sendiri dengan membangun
kehidupan seorang murid. Fokus kita adalah menolong setiap pribadi mengalami transformasi. Bagaimana menjadi seorang murid? Ditandai dengan 3 hal. 1, kerinduan akan firman Tuhan dan ketaatan. 2, peka dengan pimpinan Roh Kudus. Dan yang terakhir, bukti nyata dari seorang yang mengalami transformasi kehidupan seorang murid adalah saat teduhnya setiap hari. Ini sederhana sekali, ini ada bukunya dan saya sudah ikuti ini dan saudara-saudara, saya jelaskan ini di magang pemuda nasional tahun lalu, ya. Dan saya sedang bergumul menjelaskan kepada para gembala-gembala secara nasional. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itu yang pertama. Sesudah kita membangun ini, baru yang kedua kita membangun modelnya. Nah, model ini adalah satu model yang kita bangun di dalam gereja lokal, di mana dalam gereja lokal itu, saudara-saudara, ada 4 poin. Yang pertama, seluruh pelayanan gereja yang bersumber pada pemuridan itu harus berdiri di atas khotbah eksposisi atau ekspositori firman Tuhan. Itu menjadi dasar di mana seluruh jemaat nanti akan mendengarkan itu dalam seluruh pelayanan gereja. Lalu yang kedua, harus ada implementasi. Bentuknya seperti apa, saya nggak bisa jelaskan. Lalu yang ketiga, melatih jemaat dalam konsep saat teduh yang sederhana, dan itu akan menjadi basic kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Lalu yang terakhir, ada tim pendukung atau ada tim support, itu namanya cell group. Jadi cell group ditempatkan pada posisi sebagai penopang, karena dalam gereja ada metode kelompok besar, kelompok kecil, dan bimbingan pribadi. Nah, ini sedikit ya, ini dari bahasa Mandarin. Ini satu konsep yang sangat luar biasa dan sedang memperkaya saya di dalam pelayanan-pelayanan yang sedang ke depan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itu yang saya mau sampaikan secara singkat, bahwa kita harus membangun pemuridan dalam gereja lokal dengan orientasi bukan aktivitas oriented, tetapi the growth oriented. Nah, sekarang mari kita melihat proses pemuridan. Sebelum kita masuk dalam proses pola pemuridan pemuda. Dalam satu proses pemuridan pemuda, ada 4 hal yang penting. Sekali lagi saya mau memberikan testimoni kepada saudara. Saya sudah melakukan ini berpuluh-puluh tahun, saudara-saudara. Ketika saya mengikuti training, belajar, ya, dan terakhir yang dari Taiwan, saya bersuka cita oleh karena penekanan daripada apa yang sudah kita gumuli di lapangan terjawab. Dikatakan bahwa proses pemuridan secara sederhana itu ada 4 poin. Menolong orang-orang yang ada, yang sudah percaya Tuhan ini, komitmen bergereja. Bagaimana menolong pemuda-pemudi punya komitmen gereja? Ini bahagian tersendiri yang harus kita bahas. Karena itu tidak mudah di era hari ini. Kedua, sesudah itu ada komitmen bertumbuh. Ya, di dalam pemuridan. Ketiga, ada proses komitmen melayani. Ini jenjang, jadi bukan cuma proses, tetapi progresivitas. Lalu ada komitmen bermisi. Dan keempat-empatnya diikat dengan satu pengajaran sentral, Christ Center. Komitmen kepada Kristus, bukan kepada kegiatan. Komitmen kepada Kristus melalui pengenalan akan Kristus. Lalu komitmen bertumbuh dalam Kristus. Lalu komitmen untuk melayani Kristus. Dan komitmen bermisi. Sehingga saya secara pribadi mau menyampaikan bahwa yang terpenting bagi kita hari ini bukan apa yang kita percayai, tapi siapa yang kita percayai. Karena siapa yang kita percaya menentukan apa yang kita percayai. Siapa yang kita percaya? Tentunya seluruh pemahaman kita tumbuh di dalam Christ Center. Kristus adalah segala-galanya, dan dari sana kita bertumbuh dan mengenal, belajar banyak hal. Nah, saya yakin bahwa kalau pemuda-pemudi benar-benar mengalami pengenalan Kristus, maka mereka menjadi pribadi-pribadi yang aktif, sangat aktif, bahkan mereka sangat militan. Dan itu sudah kita lihat di mana-mana. Nah, saudara-saudara, saya kira ini bagian dari proses gereja lokal. Saya cukup di sini, sampai di sini. Lalu kita masuk pada yang kedua, yaitu pola pemuridan pemuda. Ya, ini saya akan masuk kepada landasan praktek, ya. Saudara-saudara, memang saya mau bicara sedikit, berikan kesaksian singkat. Tahun 94, saya ditaruh di Malang, kemudian merintis pelayanan, bukan dari nol, karena tidak ada yang dari nol, tapi dari bawah. Kemudian mengembangkan gereja sampai pada hari ini.
lalu masuk pada tataran organisasi. Tetapi sejujurnya Tuhan menaruh hati di dalam diri saya untuk melihat anak muda. Dan tahun 95, ketika saya memulai melayani, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perlihatkan kepada saya apa yang harus saya perbuat untuk menumbuhkan gereja. Dan Tuhan memperlihatkan kepada saya, di kota Malang, kota ini adalah kota mahasiswa. Lalu saya 10 orang waktu itu termasuk dengan Bapak Profesor Dr. Pati, yang juga dulu ketua yayasan sekolah kita, Simpson, kami berdoa di Batu. Dan Tuhan memberikan visi. Visinya sederhana, dilengkapi untuk melengkapi. Tuhan meminta saya, dalam pergumulan itu bersama-sama dengan tim, termasuk beberapa yang lain, kami ada 10 orang, untuk memimpin gereja masuk kampus. Mencari mahasiswa di kampus. Lalu persiapkan mereka, muridkan mereka, lengkapi mereka. Lalu mereka akan jadi murid yang akan memuridkan. Dan kemudian kami lakukan itu bertahun-tahun. Jatuh bangun. Dan sampai hari ini saya bersuka cita karena pengalaman ini Tuhan pimpin. Sehingga kemudian ketika kami terpilih menjadi pengurus pemuda nasional, saya juga berkata, Tuhan apa yang harus saya buat? Dan Tuhan menguatkan saya untuk apa yang sudah dikerjakan, angkat itu dalam level nasional. Dan itulah yang sudah kami sampaikan 4-5 tahun di depan saudara-saudara untuk pemuda-pemudi Gereja Nasional. Cuma sayang, banyak gembala belum mendengarkan ini. Sehingga pemuda menangkap, tapi beberapa gembala-gembala belum mampu menangkap semua, sehingga ada kesenjangan. Dan inilah yang menjadi PR kami yang terakhir. Dan ketika Pak Ayub menyampaikan materi ini, hati saya bergetar. Karena sesungguhnya saya sudah menyiapkan ini. Dan ke depan saya sedang akan siapkan buku untuk ini. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat. Dari pengalaman bertahun-tahun, dari pemahaman teologis, dari teori, training, dan seterusnya, dan pengalaman, saya melihat ada satu korelasi yang begitu dalam. Saya menemukan beberapa prinsip ini. Ada beberapa lain, tapi saya cuma cukup mau menjelaskan ini, bahwa ketika kita ingin membangun satu pola pemuridan pemuda, hal yang pertama, jangan terlepas dari konteks gereja lokal seperti paparan di atas. Mengapa? Karena itu sangat penting. Dan karena begitu penting, maka gembala-gembala tidak boleh melepaskan pemuda berjalan sendiri tanpa arahan dan mentoring daripada gembala. Disinilah banyak gereja-gereja lokal tidak menjalankan dengan baik. Ya, sehingga pemuda jalan sendiri, dan itu bagi saya sesuatu yang sangat berbahaya. Oke, nah saudara-saudara, dari seluruh pengalaman ini saya menemukan beberapa pola bahwa ketika kita membuat satu prinsip pola pemuridan bagi pemuda, yang pertama kita harus melihat adalah ada gambaran besar yang jelas, itu visi. Seringkali pelayanan pemuridan pemuda tidak dibangun atas dasar visi yang kuat. Sehingga kadang-kala dia maju mundur. Tergantung orangnya, tergantung siapa yang memimpin, tergantung pengurus. Padahal dalam gereja lokal, semua orang bisa berubah, periode bisa berubah, tetapi visi tidak boleh berubah. Visi ini harus disampaikan terus-menerus tentang betapa pentingnya pemuridan di dalam pemuda. Nah, ini yang pertama. Karena dengan gambaran besar dari pelayanan pemuridan di dalam pemuda, kita tahu yang mana hulu, yang mana hilir. Seringkali saya bertanya kepada banyak pemuda, saudara punya pelayanan program pemuda seperti apa? Yang ini, Pak. Yang mana yang utama? Yang mana yang proses follow up? Yang mana yang starting point? Yang mana follow up? Mereka tidak bisa menjelaskannya. Mereka hanya bisa melihat bahwa ini kegiatan. Yang penting kami ibadah, selesai. Saya melakukan itu di awal-awal gereja. Pemuda datang, masuk, dan keluar. Mereka cari gereja lain. Dan kemudian saya mencoba bekerjasama dengan gereja LPM dan semua, dan hampir seluruh pelayanan saya adalah orang lain punya. Lalu kemudian di sana saya menemukan betapa pentingnya visi itu di dalam pelayanan pemuridan. Itulah yang terus kita gemahkan dan kita orientasi para pemimpin pemuda yang sudah dipersiapkan, bahkan seluruh staf pelayanan, siapa saja dalam gereja lokal, bahkan untuk stakeholder dalam gereja yang mempunyai kepentingan apapun di dalam pelayanan, menangkap ini sehingga pelayanan pemuridan pemuda itu berjalan dengan baik. Saudara bisa pahami. Saya kira banyak gembala-gembala juga mungkin tidak memahami ini. Bahkan ada banyak pengurus pemuda, pemerhati pemuda tidak memahami ini. Mereka hanya melihat sebagai metode, program, dan ritual, tradisi. Oke, yang kedua, gambaran visi yang besar ini, kalau kita miliki, kita mampu ukur sampai di mana kita sampai, tetapi gambaran visi yang besar ini haruslah bisa diformulasi
dalam bentuk yang baku. Sehingga lahirlah satu platform pemuridan dalam pemuda yang bisa kita pakai, yang dapat diukur, dan itu ada follow-up tertentu yang merupakan sesuatu yang terus secara konsisten dikerjakan, dan itu mengalami progresivitas, dan akhirnya kita bisa melihat bahwa di dalam platform yang ada, orang-orang ada di dalamnya dan mereka terlibat secara sehat. Nah, tugas kita sebagai para pemimpin dan gembala adalah mengupayakan supaya platform ini berjalan dengan baik. Bagi saya, 1 dan 2 ini basic. Berpuluh-puluh tahun saya melihat 2 ini yang paling basic. Karena ketika kita menjangkau banyak pemuda masuk ke dalam gereja, tetapi gereja sendiri tidak punya gambaran yang besar, tidak mempunyai format yang baku, platform yang jelas, maka pemuda itu akan datang, keluar, dan seterusnya. Dan alasannya akan banyak. Tetapi bagi saya, kalau kita mempunyai satu format yang baku, platform yang jelas, maka kita akan mengarahkan orang-orang atau pemuda-pemudi ini, mahasiswa atau siapapun mereka dalam segmen apapun dalam kelompok pemuda, untuk ada dalam satu proses pemuridan yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, bukan cuma gambaran yang besar atau visi dan platform, tapi juga relasi. Pengalaman membuktikan bahwa untuk mendorong pemuda terlibat di dalam program pemuridan, baik yang baru maupun yang lama, sebagus apapun gambaran platform kita, tetapi kalau kita tidak mempunyai proses pendekatan yang terbuka, relasi dengan mereka sulit. Dan ini kami alami. Dan akibat pengalaman membuktikan bahwa gereja yang terbuka, hamba Tuhan yang terbuka, pemimpin pemuda yang terbuka, rumah mereka dibuka untuk anak muda hadir, berbicara, sharing dalam bentuk apapun, makan bersama, itu sangat menentukan komunitas. Ini yang penting. Lalu yang keempat, pemuridan ini akan berjalan dengan baik ketika orang-orang muda yang kita masukkan dalam proses pemuridan ini diberikan peran dan ruang yang lebih besar. Ya, sehingga di dalam mempersiapkan para pemimpin pemuda, kita mengajar mereka untuk menjadi pengarah saja, tetapi proses keterlibatan harus dari orang-orang yang sedang dimuridkan. Itu sebabnya saya menyarankan gereja harus lebih banyak untuk pemudanya adalah komsel atau kelompok kecil. Karena peran interaksi pemuda akan lebih kuat di sana dan sharing itu lebih kuat di sana. Ya. Pada sisi yang lain, kita akan melibatkan mereka untuk terlibat, dan ketika mereka merasa sense of belonging daripada pelayanan itu, mereka akan berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, tim pendukung yang solid. Nah, saudara-saudara, perjalanan 10 tahun terakhir, bahkan ini juga yang sudah kami transfer di Pemuda Nasional, saya menemukan salah satu kunci keberhasilan pemuridan pemuda di dalam gereja lokal adalah harus ada tim mentor, atau saya sebut dengan istilah key person, di dalam gereja yang terdiri dari pemuda-pemuda yang sudah mengalami proses spiritual formation, mungkin juga pemuda-pemudi yang sudah menikah, sehingga saya seringkali berkata, pemuda-pemudi yang di daerah-daerah kalau sudah menikah, jangan tinggalkan pemuda, jangan langsung masuk perkarya, jangan langsung masuk perkawan, jangan langsung tinggalkan pelayan pemuda. Remaja, saudara, jadilah tim mentor. Saudara menjadi key person yang mempunyai peranan dari belakang untuk memberikan bimbingan, konseling bagi pelayanan pemuda. Dan saya mau berkata, sebagai pemapar materi ini, saya sudah melakukan ini berpuluh tahun, saudara-saudara. Dan itu yang menentukan salah satu keberhasilan pelayanan. Seorang gembala tidak mampu mengerjakan semuanya. Seorang gembala hanya menjadi master plan, mengarahkan, memperciptakan, membuka ruang. Tetapi dia mempersiapkan orang, dan seringkali dalam gereja banyak orang-orang kunci tidak diberdayakan. Nah, kita tidak bicara secara konteks gereja lokal di mana ada orang tua. Di dalam pemuda pun ada begitu banyak orang-orang kunci sebenarnya yang mampu menjadi key person, tapi mereka tidak diberdayakan. Sehingga kita tidak akan mungkin bisa memuridkan dengan bagus tanpa kita melibatkan mereka menjadi tim yang kuat. Nah, ini yang terpenting. Lalu yang berikutnya adalah iklim dan pemberdayaan. Tugas kita adalah menciptakan iklim dalam proses pemuridan. Ingat bahwa di dalam proses pemuridan pemuda, kita menemukan banyak kelompok-kelompok pemuda. Ada yang belum percaya, yang sudah percaya, dan seterusnya. Tingkat kerohanian yang berbeda, dan seterusnya. Bahkan di dalam dunia mahasiswa pun demikian.
mengumpulkan mereka dalam satu pelayanan dan menuntun mereka, membimbing mereka kepada pemuridan, itu membutuhkan satu upaya yang sungguh dari para pemimpin untuk menciptakan satu iklim sehingga mereka bisa nyaman, dan ketika mereka merasa nyaman, mereka akan berinteraksi dengan baik dan mereka memberi diri. Lalu pada iklim yang baik akan menentukan sistem pemberdayaan. Maksudnya sih begini, sistem pemberdayaan di sini artinya seorang pemimpin ataupun gembala harus bisa menciptakan kreativitas pelayanan di dalam. Ini satu poin yang tidak masuk di sini, jadi saya gabung, itu kreativitas pelayanan. Kita seringkali berkata pemuda harus melayani, tetapi di dalam gereja tidak ada sarana di mana mereka bisa melayani. Sudah dikuasai oleh sekian banyak orang. Nah, bagaimana kita sebagai pemimpin menciptakan satu pelayanan di mana mereka terlibat di dalamnya, dan ketika mereka terlibat, itu adalah bagian dari pemuridan. Sebagai contoh, 10 tahun terakhir ini kami di gereja lokal, kami menciptakan dua tim. Pertama tim mentor, dan kedua tim multimedia. Kami melihat ada banyak anak muda yang sudah bertobat dan kami muridkan, dan itu hasilnya baik, terpelihara dan nyata. Tetapi ini memang ideal. Sementara kami melihat ada begitu banyak anak muda dengan kemampuan IT dan semua, mereka tidak datang ke gereja karena mereka belum tersentuh sepenuhnya. Lalu kemudian Tuhan memberikan kepada kami satu ide untuk bangun tim multimedia. Dengan posisi tim multimedia hanya semacam pukat pelayanan. Kita kumpulkan mereka, dan mereka ada di gereja bukan karena ingin bergereja, tapi karena mereka merasa dunia mereka ada di situ, dan mereka mulai ada di wilayah multimedia. Lalu kami mengarahkan. Dan pada akhirnya, tim ini berkembang dan menjadi sarana pemuridan. Di sini ada tim kita yang hadir, itu Saudara Tommy dan Rio. Mereka itu adalah orang-orang multimedia, dan mereka boleh bersaksi. Tapi mungkin ada waktu semua, bagaimana tim multimedia menjadi sarana pemberdayaan pemuridan. Nah, saudara-saudara, di mana saya mengembalakan, pemuda-pemuda yang baru, sebelum tampil di luar, di gereja, dalam pelayanan proses screening, mereka harus terlibat semua di tim multimedia. Di sana diarahkan. Sehingga dari situlah kemudian kita lihat mana sisi rohani, mana sisi lain, dan tanpa sadar mereka berada pada satu situasi diarahkan untuk proses pemuridan. Nah, inilah pola-pola pemuridan, unsur-unsur yang harus ada dalam pola pemuridan pemuda yang ketika saudara menyusunnya di dalam gereja lokal, coba dipertimbangkan. Saya tidak memberikan pola yang khusus, karena bagi saya, pola-pola ini harus disesuaikan dengan kebutuhan saudara di lapangan. Tetapi prinsip-prinsip dasar ini yang sudah kami lihat, kami alami sendiri, kiranya ini akan menolong saudara-saudara. Ya, kita akan menyusun menjadi satu gambaran yang lengkap. Lalu yang terakhir, kita akan melihat kepada strategi penjangkauan dunia pemuda, dunia kampus. Ya. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang strategi, ini juga bicara pola. Jadi, saya mau berkata kepada saudara bahwa dengan pola pemuridan, dengan unsur-unsur yang ada di atas, yang menentukan dari satu pola pemuda, itu kemudian akan terejawantahkan melalui satu pola strategi penjangkauan untuk pemuda, khususnya mahasiswa. Saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa strategi penjangkauan dan pola pemuridan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ini merupakan satu paket. Mengapa? Karena ketika kita melakukan satu proses penjangkauan, ada follow up, dan follow up itu adalah pemuridan. Dan bagian dari pemuridan adalah penjangkauan. Seterusnya. Sehingga tidak bisa dipisahkan. Nah, karena saya diminta untuk menyampaikan tentang fokus kepada dunia mahasiswa, maka saya akan menyampaikan kepada saudara beberapa strategi penjangkauan yang selama ini kami lakukan, dan saya juga melihat beberapa referensi di buku, dan terakhir dari buku Dinamika Spiritualitas, hasil penelitian itu sangat menggembirakan, dan kami bersuka cita karena apa yang sedang kita kerjakan ini, ternyata itulah yang diungkapkan sangat menentukan dalam proses pemuridan pemuda. Nah, saudara, pertanyaan-pertanyaan, mengapa kita melayani pemuda mahasiswa? Di awal pembicaraan saya sudah menyampaikan pengalaman pribadi. Saya lihat ada 3 hal penting mengapa kita perlu melayani mahasiswa. Satu, mereka adalah para pemimpin. Student today, leaders tomorrow. Gereja harus mengambil kesempatan memuridkan para mahasiswa, karena mereka akan jadi pemimpin yang memberi dampak dan pengaruh ke depan, terutama gereja. Ya. Mahasiswa yang kita muridkan
sekarang menjadi penopang yang luar biasa. 5 tahun tidak kelihatan, 10 tahun, 15 tahun, mereka menjadi orang-orang yang sangat menentukan. Yang kedua, mengapa gereja perlu menjangkau mahasiswa? Karena mahasiswa itu, saudara-saudara, adalah salah satu kekuatan dalam urban ministry. Kita membangun satu gereja, menumbuhkan gereja. Kita tidak bisa mencari sesuatu yang tidak menjadi kekuatan di daerah di mana kita ada. Waktu saya ada di Malang, saya melihat bahwa ada banyak potensi di Malang untuk menjangkau jiwa-jiwa, tetapi yang sedang ada di depan mata adalah ada lebih kurang 40 kampus. Dan mereka ini ada dalam tataran pelayanan urban ministry. Bagaimana melayani mereka, kebutuhan mereka, ini yang perlu kita pikirkan. Ya, seringkali mahasiswa datang ke dalam gereja, mereka dengar khotbah, mereka pulang. Itu baik, tapi tidak memenuhi kebutuhan mereka. Saya melihat bahwa ada 3 poin yang penting, dan itu kita jabarkan dalam strategi penjangkauan ini. Pemuda mahasiswa itu butuh konseling, butuh leadership, butuh pemuridan, butuh mission, ya, butuh etika, dan sekian banyak, bahkan wawasan kebangsaan. Nah, bagaimana gereja melihat ini? Lalu yang ketiga, setelah saya belajar Islamologi, saudara-saudara, lembaga-lembaga dan apapun yang ada di Indonesia ini, termasuk salah satunya lembaga agamaan Ormas, termasuk Muhammadiyah. Saudara bisa membayangkan mengapa mereka menjangkau dunia kampus. Bahkan gerakan-gerakan radikal hari ini, mengapa mereka masuk kampus? Kita semua bisa menjawabnya. Ya, bagi saya kampus adalah tempat cuci otak. Anak-anak kita, orang-orang Kristen, pemuda-pemuda Kristen, mahasiswa, harus menjadi agen perubahan. Kalau mereka di dalam dunia studi mereka tidak diperlengkapi dengan baik, ini satu bahaya yang besar. Sehingga kita harus mempersiapkan mereka dengan baik. Nah, saudara-saudara, tantangan hari ini kan tantangannya pada era postmodern. Mahasiswa harus mampu dimuridkan, menunjukkan komitmen gereja yang kuat, sekaligus mampu berapologetika yang baik. Sehingga mereka tidak akan gampang dipengaruhi di kampus-kampus. Mereka akan tumbuh dengan kuat. Nah, ini beberapa alasan. Cuma ada ada persoalan yang perlu kita gumuli. Bisakah gereja masuk kampus? Setahu saya, di kampus-kampus itu yang masuk adalah para church. Gereja tidak mungkin masuk. Tetapi kalau saya katakan gereja harus masuk, karena itu adalah implementasi dari gereja yang menjangkau keluar, artinya kita harus memikirkan sistem, metode, dan cara apa yang kita bisa buat untuk gereja keluar, memperhatikan para mahasiswa dengan sekian pergumulan mereka, lalu menarik mereka, mengisi kebutuhan mereka, lalu kemudian kita membentuk mereka di gereja, lalu kita mengutus mereka kembali ke dalam gereja. Ke dalam dunia kampus mereka, dan seterusnya. Sehingga, saudara-saudara, dari sinilah kemudian saya ingin menawarkan kepada kita beberapa strategi penjangkauan untuk gereja kota, khususnya menjangkau mahasiswa. Ini satu program kami di Pemuda Solo yang belum jalan. Saya sedang berpikir untuk mengumpulkan gembala-gembala di kota besar, supaya kita merumuskan konsep gereja melayani dunia mahasiswa. Ya, apalagi pemuda Kemah Injil ratusan yang datang ke Jawa, dan banyak mereka yang ke gereja-gereja lain. Mengapa, saudara-saudara? Silakan lihat konsep-konsep tadi, pola pemuridan yang saya sampaikan, menjadi bahan referensi dan evaluasi bagi pelayanan pemuda kita di gereja. Nah, saya sebutkan secara singkat. Yang pertama, yang kita bisa buat strategi penjangkauan dan pemudaan ini satu kesatuan adalah outreach mission. Bikin satu kegiatan yang khusus, di mana kita mengumpulkan mahasiswa dari berbagai kampus, ya. Dan sebelum kita kumpulkan, kita sudah masuk ke dunia kampus dengan membuat koordinator, perkunjungan ke kos-kos mereka dan seterusnya. Lalu kita menjelaskan kepada mereka tujuan daripada outreach mission ini. Kita buat mereka dalam satu pertemuan 3-4 hari, ya. Disitulah kita jadikan outreach mission ini bukan sekedar retreat, tetapi sistem pemuridan berjalan seutuhnya. Dari hari pertama seterusnya, prinsip pemuridan itu jalan semua. Seluruh komponen ini masuk semua. Itu sebab saya katakan penjangkauan tidak boleh dilepaskan dari pemuridan. Nah, kemudian sesudah kita melaksanakan outreach mission, bisa juga saudara, kita juga bisa mengadakan orientasi dan visitasi. Kita tahu bahwa di setiap kampus ada penerimaan mahasiswa baru. Mengapa tidak kita mendata mahasiswa-mahasiswa yang baru dari berbagai tempat, lalu memberikan ministry kepada mereka sebelum mereka ada di Malang, saat mereka di Malang, dan sesudah mereka di Malang.
melalui orientasi dan visitasi yang terarah. Sehingga ketika mereka ada dalam satu pelayanan pemuridan, mereka adalah proses pendekatan yang kuat sehingga kemudian mereka ada di dalam gereja dengan baik. Nah, ini juga kami lakukan. Jatuh bangun tetapi sangat efektif, saudara-saudara. Ya. Lalu yang ketiga, kita bisa menjangkau mahasiswa dalam kelompok sel atau kelompok kecil. Gereja harus memiliki kelompok kecil, pemuda harus punya kelompok kecil, ataupun komsel, apapun namanya, yang dikerjakan secara komprehensif, sinergitas secara gereja lokal. Dan pemuda adalah bagian terkecil. Di mana para pemuda atau mahasiswa yang terjangkau ini kita pelihara melalui kelompok-kelompok yang ada. Ini sangat menentukan. Saudara-saudara, saya sangat menyarankan seharusnya gereja mempunyai komsel-komsel, terutama di pemuda. Saya melakukan ini dan saya tertolong. Pemuda-pemuda bertumbuh luar biasa melalui kelompok-kelompok. Tentu penentunya kekuatannya ada pada para pemimpin kelompok itu sendiri. Lalu kemudian kita menjangkau mereka lewat proses mentoring. Sehingga di pemuda kita perlu bentuk tim mentor. Di pemuda itu ada senior. Ya. Kita bisa mengkaji kembali berapa banyak pemuda kita di gereja, siapa yang senior, siapa yang belum, karakter kepribadian mereka, tingkat kerohanian mereka. Kita bisa memposisikan mereka menjadi tim-tim mentor sesuai dengan harapan. Kita mentraining mereka, dan mereka akan menjadi penopang-penopang yang solid. Dan dalam buku Dinamika Spiritualitas, hasil penelitian membuktikan bahwa mentoring adalah sesuatu yang menentukan dalam proses pemuridan pemuda. Ya. Lalu berikutnya adalah coaching. Saya tidak panjang di sini. Memang coaching ini, saudara-saudara, bukan bimbingan, juga bukan konseling. Ini juga bukan saya lupa sebut. Tetapi coaching ini lebih kepada cara kita mentraining orang sehingga seseorang dapat memahami potensi dia dan dia akan melakukan potensinya sesuai dengan kapasitas yang dia miliki dan kemudian dia memberikannya kepada orang lain. Saya sering melakukan ini secara pribadi untuk mereka yang sudah tahap leader, ya, sehingga mereka dikembangkan kapasitasnya untuk lebih approach, lebih move, dan lebih bertumbuh dalam kapasitas. Lalu yang berikutnya, gereja perlu membuat orang tua rohani dalam gereja. Anak-anak pemuda mahasiswa ini adalah orang yang jauh dari keluarga. Para gembala tidak cukup sendiri untuk melayani mereka, tim pemimpin juga tidak cukup. Kita perlu menciptakan iklim di mana orang-orang tua dalam gereja bisa menjadi orang tua rohani bagi mereka. Dan orang tua rohani ini akan dimulai ketika mereka dalam gereja dan akan terus berlanjut ketika mereka menjadi alumni, dan proses hubungan ini akan terpelihara. Dan kami sudah melihat di beberapa gereja, kami juga melakukan itu. Itu sangat memberikan dampak yang luar biasa. Saya masih mengingat ketika dulu pemuda-pemuda itu harus saya tangani sendiri, rumah kami terbuka untuk mereka, tetapi dalam pelayanan kemudian ada banyak keluarga-keluarga membuka rumah mereka, dan mereka mengerti dan akan memberikan rumah mereka untuk menjadi sarana, menjadi orang tua untuk proses pemberian bagi anak-anak pemuda mahasiswa. Sehingga waktu mereka tamat, mereka pulang, mereka menemukan satu pengalaman rohani yang indah dari gereja di mana mereka bertumbuh. Dan yang terakhir adalah jaringan pelayanan. Nah, jaringan pelayanan ini, saudara-saudara, saya tidak panjang lebar, kita tahu bahwa kita sekarang ada dalam dunia IT, era digital yang begitu luar biasa. Jaringan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama di masa pandemi. Jaringan ini yang perlu kita bangun, ya. Kalau dalam konteks saya, seringkali pemuda yang baru, pemuda yang sudah lama, kemudian pemuda yang menjadi alumni di luar, kita bangun jaringan, sehingga yang belum datang, yang sudah ada, dan yang sudah pergi, itu menjadi satu jaringan yang kuat, bukan hanya di dalam gereja, tapi berlanjut di luar gereja, bahkan di dalam hubungan-hubungan mereka selanjutnya. Dan inilah yang kita harus bangun dan kita ciptakan untuk pelayanan pemuda, sehingga kita tidak melayani pemuda mahasiswa hanya sekedar waktu mereka ada di gereja, sudah itu kita hilang hubungan, tetapi kita membangun satu jaringan sebagai keluarga dalam relasi yang lebih kuat. Nah, saudara-saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya yang terakhir, saya mau menyampaikan tentang satu pernyataan daripada John Wesley, ya,
Kita tahu semua ini hamba Tuhan di abad 18 yang sangat terkenal dengan bukan hanya dalam kebangunan rohani, tetapi juga dalam prinsip pemuridan ketika dia berkata, gereja mengubah dunia bukan dengan cara mentobatkannya, melainkan dengan cara memuridkannya. Kita jangan salah memahami pernyataan ini. Beliau adalah seorang pengkhotbah KKR dan mengubah Inggris, ya, memberikan transformasi bagi Inggris dan bangsanya secara khusus, dan banyak orang bertobat, tetapi kemudian dia bergumul bagaimana memelihara pertobat-pertobat baru ini, dan dia menemukan bahwa mentobatkan orang tanpa memuridkan orang itu sesuatu yang sangat berbahaya. Sehingga dia menekankan bahwa pertobatan adalah bagian dari pemuridan. Ketika kita memuridkan, kita keluar untuk menjangkau orang, memenangkan orang, lalu kemudian di gereja didewasakan, maka di gereja kita harus mengadopsi banyak orang dengan sistem pelayanan yang menarik, relevan, memahami kebutuhan mereka. Lalu yang terakhir, kita mengutus mereka ke dalam dunia kerja, dunia kampus, dalam dunia pelayanan mereka, di mana mereka kemudian akan melakukan proses pemuridan yang sama. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, ini menjadi satu motivasi bagi kita semua bahwa beliau terkenal dan ini diakui baik di kalangan gereja baptis, gereja-gereja Injili, terutama gereja-gereja Puritan ya, yang bernafaskan Puritan. Ini sangat penting. Dan saya berharap bahwa kita semua yang hari ini mendengarkan ini, kita akan diteguhkan, dikuatkan, sekali kita akan bisa mengevaluasi dalam pelayanan kita, di dalam gereja maupun dalam pelayanan pemuda. Pasti ada banyak pertanyaan yang mungkin muncul karena kita tahu kita sedang mencoba untuk melihat pelayanan kita, lalu bagaimana kita mengembangkannya dengan apa yang sudah saya sampaikan. Tentunya ini tidak sempurna, tapi kiranya dapat memberikan satu wawasan baru, pencerahan bagi kita sekalian. Dan saya tutup dengan satu moto yang selalu menggerakkan saya melayani anak muda hampir 25 tahun ini. Hidup dan melayani Tuhan di masa muda tidak akan kehilangan berkat dan masa depan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya mau tutup dengan satu pernyataan lagi, pemuridan harganya mahal sekali. Tetapi saudara dan saya dipanggil untuk menginvestasikan waktu. Gereja harus menginvestasikan banyak waktu untuk melakukan pemuridan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan generasi pemuda dapat dimenangkan, terutama generasi milenial hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Demikian Pak Ayub. Ya, terima kasih Pak Dedi untuk paparannya. Terima kasih. Dan kita harap kita boleh menyimaknya dengan baik. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi kita ada waktu untuk tanya jawab, dan saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara mengajukan pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin bertanya, atau mungkin Pak Dedi, atau mungkin kita beri kesempatan dulu untuk Saudara Rio men-sharingkan seperti yang kita bicarakan tadi siang. Silakan Pak Ayub, mungkin Pak Rio bisa menyampaikan 5-10 menit, mungkin singkat saja, karena dia adalah orang yang terlibat langsung di dalam pelayanan dunia mahasiswa, ya. Saya bisa menguatkan. Terima kasih. Mari Pak Rio. Mari Pak Rio, saya beri kesempatan. Ya, baik, Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya mengucap syukur kalau saya juga menjadi bagian ya dalam proses penjangkauan dan pemuridan yang dilakukan oleh gereja, secara khusus di GKI Malang. Sekalipun saya dari kecil, dari lahir sudah masuk GKI, tetapi saya juga sempat terhilang gitu dari SD sampai SMP. Lalu saya kembali dijangkau, dan ketika dijangkau saya bersyukur sekali melewati banyak proses di pelayanan GKI Malang. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, itulah yang saya juga alami gitu ya, di mana saya diperlengkapi, di mana saya juga dimuridkan. Intinya saya melihat gereja ini menjadi sebuah rumah gitu, di mana di gereja ini bukan hanya sekedar saya datang, lalu saya dengar firman lalu pulang, tetapi saya melihat justru di gereja ini saya diperlengkapi, bukan hanya diperlengkapi skill, tetapi yang pertama adalah, yang paling saya mengucap syukur adalah saya boleh mengerti kenapa saya menjadi orang Kristen. Itu sangat, bagi saya itulah hal yang luar biasa gitu ya. Dimulai dari titik itulah saya menerima
visi gitu. Kenapa saya lahir menjadi orang Kristen? Kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus? Kenapa saya beribadah? Kenapa saya pelayanan? Saya dapatkan itu di gereja. Dan saya pikir anak muda, kalau saya melayani anak-anak muda hari ini, anak-anak baru yang kita layani, sebagian besar yang kita layani itu mereka masuk dalam kelas PA gitu ya. Kalau saya tanya sama mereka, apa yang menjadi alasanmu untuk tetap menjadi orang Kristen atau percaya kepada Tuhan Yesus? Hampir semua, saya belum pernah menemukan yang jawabannya tepat ya, tapi hampir semua mereka menjawab selalu, ya karena dari kecil sudah Kristen, papa mamanya Kristen. Mereka belum menemukan satu panggilan kenapa mereka menjadi orang Kristen. Nah, karena itu saya tahu bahwa ini adalah satu poin penting yang gereja harus tangkap gitu ya, bahwa gereja bukan hanya sekadar menggelar kebaktian, tetapi gereja harus menjadi alat di tangan Tuhan untuk bagaimana yaitu tadi menjangkau dan memuridkan, sehingga kita pemuda ini memiliki iman yang teguh. Memang ada beberapa, tadi Pak Dedi juga sampaikan ya, ada beberapa tahapan atau strategi dalam menjangkau mereka. Saya juga dulu mengikuti semua proses itu ya, mulai dari outreach mission itu kita lakukan dengan kegiatan yang namanya penyegaran visi. Di situ semua pemuda dari berbagai macam kampus, kita jangkau mereka, kita kunjungi, dan mereka kita undang untuk mengikuti sebuah kegiatan 3-4 hari, bukan hanya untuk mengisi waktu luang, mengisi waktu liburan, bukan, tetapi tujuan dari acara itu adalah mereka mengerti, menangkap visi gitu ya. Kenapa mereka ada di Malang, kenapa mereka kenapa mereka percaya kepada Tuhan Yesus, diperlengkapi di situ. Dan tidak selesai di acara penyegaran visi, mereka juga diperlengkapi lewat yang tadi Pak Dedi sampaikan, orientasi pelayanan. Nah, disitulah yang saya justru itu menjadi poin penting, follow up dari kegiatan itu menjadi satu poin yang saya pikir tidak boleh lepas gitu ya. Kalau tidak ada follow up, maka kegiatan outreach mission itu hanya sekedar aktivitas oriented. Tapi kenapa saya katakan bahwa kegiatan penyegaran visi itu the growth oriented juga, karena salah satunya adalah adanya follow up dari semua yang kita kerjakan. Jadi tidak ada semua kegiatan itu tidak kait-mengkait. Semua kegiatan yang ada di gereja saya lihat semuanya kait-mengkait. Saya sangat dikuatkan lewat KSM, Komsel, lewat mentoring, bahkan orientasi pemuda, kegiatan pelayanan yang dilaksanakan. Semuanya itu menjadi satu bagian yang integral, di mana kita semua tujuannya untuk kita benar-benar mengerti kenapa, why gitu ya. Bukan hanya what, bukan hanya kita harus ke gereja, tetapi kenapa kita ke gereja, kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu menjadi satu poin penting dalam saya pribadi dan juga anak-anak muda yang kita layani. Saya perhatikan kenapa mereka angin-anginan gitu ya. Kenapa sih mereka bermain-main dengan pelayanan? Kenapa mereka juga hanya sekedar ikut-ikutan saja? Karena mereka nggak ngerti kenapa mereka harus ada di gereja, kenapa mereka harus melayani Tuhan. Nah, saya pikir semua pelayanan yang dikerjakan harusnya menuju pada satu poin tujuan yang penting, bahwa bagaimana membawa mereka mengenal Tuhan, melayani Tuhan, dan mengerti betul panggilan yang Tuhan berikan buat kita setelah kita diselamatkan. Nah, itu yang saya lihat peran gereja, dan sampai hari ini saya bersyukur boleh juga bertumbuh, bahkan diperlengkapi. Kalau saya boleh ada hari ini ya semua karena Tuhan, dan Tuhan memakai gereja untuk bagaimana memperlengkapi saya. Bukan hanya di gereja, tetapi dampak dari pelayanan ini bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah tangga, di pekerjaan. Saya melihat sungguh bersyukur bahwa gereja ini memperlengkapi saya, sehingga ketika saya di kampus, ketika saya di pekerjaan, di rumah tangga, peran gereja itu begitu nyata gitu ya. Artinya sangat mempengaruhi bagaimana menjadi alat di tangan Tuhan untuk meneguhkan, memperlengkapi kita untuk menghadapi tantangan. Dan itu juga yang saya lihat di pelayanan pemuda, pemuda yang kita layani, yang mereka juga komitmen tentunya. Mereka punya dampak yang saya pikir cukup baik gitu ya, punya dampak yang luar biasa, baik itu di kampus, bahkan ketika mereka harus pulang dari Malang kembali ke tempat asal mereka, saya melihat mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena itu tadi, bukan karena mereka aktif saja di pelayanan, tetapi mereka menangkap sesuatu, mereka menangkap visi, mereka mengerti tujuan mereka, kenapa mereka melayani Tuhan. Saya lihat itulah yang akan mereka bawa
ketika mereka pulang ke manapun mereka berada, bahkan ketika mereka diutus di dalam dunia pekerjaan, di keluarga, dimanapun mereka berada, mereka menjadi orang yang produktif. Artinya produktif, mereka juga menjangkau orang lain. Sehingga saya lihat memang proses penjangkauan dan pemuridan itu bukanlah one man show, tetapi memang Tuhan pakai gereja jadi satu kesatuan, gembala bersama dengan BPJ, bersama dengan orang-orang kunci, volunteer, pengerja, semuanya punya peran untuk menjangkau, entah itu di dunia kampus, pekerjaan, dan itu yang saya saksikan sejauh ini ya. Dan puji Tuhan kalau hari ini pelayanan yang kita kerjakan juga boleh kita praktekkan di tingkat nasional, ya saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Walaupun punya banyak kekurangan, saya memang perhatikan di dalam gereja kita pun sebenarnya masih banyak kekurangan. Tetapi saya bersyukur di dalam segala keterbatasan dan kekurangan itu, Tuhan terus memimpin kita untuk dibaharui dari hari ke hari. Ya mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk apa yang sudah saya alami, dan saya juga bisa saksikan itu terjadi di dalam pemuda-pemudi yang mereka terlibat di dalam pelayanan di gereja. Terima kasih Kak Putu. Kak Ayub. Sama saja. Baik, terima kasih untuk sharingnya, dan kita harap ini membangun, mendorong kita lagi. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya membuka kesempatan untuk kita boleh bertanya, dan nanti Pak Dedi atau mungkin Pak Rio, saya panggil Pak Rio saja, untuk mungkin bisa menjawab, dan mungkin berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan, atau mungkin apa yang sedang kita gumuli dalam pelayanan kita, lalu kita mau menanyakan, siapa tahu itu tidak terpaparkan dalam apa yang disampaikan tadi, begitu. Mari. Dari saya, Pak Ayub. Ya, silakan Pak Samuel. Ya, ini pertanyaan untuk Pak Ayub juga, Pak Dedi juga, Pak Ketua Daerah lah ya. Karena dari tadi saya amati peran gembala dalam hal ini sangat sentral. Nah, pertanyaan saya itu ada dua. Pertama, bagaimana supaya para gembala itu memang betul-betul mendapat memahami peran ini. Kedua, selebihnya yang hadir di sini kan anak-anak muda. Katakanlah key personnya di gereja masing-masing. Apa yang bisa dibuat oleh anak muda ini yang bukanlah pada titik pusat daripada pelayanan gereja lokal itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samuel. Baik, saya persilakan untuk Pak Dedi menyampaikan tanggapan. Kalau yang ke saya nanti saya tanggapi, Pak. Ya, baik Pak Ayub. Terima kasih Pak Samuel, pertanyaannya yang sangat bagus dan jadi pergumulan saya juga, baik sebagai pemuda nasional ya. Tidak kita pungkiri bahwa gembala-gembala sebenarnya sudah melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa tidak semua gembala itu punya konsep yang utuh tentang bagaimana melihat pentingnya pemuda dan pemuda-pemuda ini dapat dikembangkan. Seperti tadi paparan saya di atas. Dan seringkali kita menemukan di dalam satu gereja ada gembala yang punya visi yang kuat, konsep yang jelas, pemudanya nangkap dan mereka berjalan bersama-sama. Ada yang pemudanya menangkap tetapi gembalanya tidak menangkap sehingga terjadi dilema. Sebaliknya pemudanya nangkap tapi gembalanya nangkap tetapi pemuda nggak nangkap. Nah, ada satu kesenjangan yang terjadi. Tentunya kesenjangan ini tidak kita katakan bahwa gembala itu salah, tidak. Tetapi memang harus ada penghubung untuk memberikan pencerahan wawasan, pelatihan bagi para gembala-gembala sehingga gembala-gembala bisa memahami bahwa pemuda itu, pemudi dan pemudi itu bukanlah merupakan salah satu bagian dari pelayanan yang sifatnya hanya merupakan sekedar pelengkap. Itu seringkali kita temukan. Bahkan ada gembala-gembala yang tidak pernah sama sekali ingin mengarahkan pemuda kepada visi dan platform yang jelas. Serahkan kepada pemuda. Akibatnya pemuda jalan sendiri. Dan itu sangat berbahaya. Karena di dalam gereja lokal, otoritas tertinggi itu ada pada pengurus jemaat.
Sehingga kalau gembala BPJ menangkap dan mereka satu, maka akan terjadi terobosan-terobosan baru ke depan. Sehingga saudara-saudara, Pak Ayu, Pak Samuel, apa yang bisa kita tawarkan? Ya memang yang pertama, gembala-gembala khususnya gereja, karena mungkin gembala menangkap, tetapi gereja itu sendiri mungkin menjadi gereja yang sangat eksklusif atau tertutup, sehingga hanya orang-orang tua yang punya peranan, anak muda tidak diberikan peluang. Sehingga saya memang ingin selalu menantang gembala-gembala, berikan peran yang lebih besar kepada orang muda. Bagaimana gembala bisa memberikan peran yang besar? Tentunya gembala-gembala harus juga mengalami pencerahan. Nah, bagaimana caranya kita melakukan ini? Tentu memang satu, ya kita pendekatan pribadi. Dua, kita pakai otoritas dalam arti misalnya ketua daerah mengumpulkan gembala-gembala lalu menyampaikan. Biasanya dalam, maaf ya, ini ada Pak Ketua Daerah. Saya 10 tahun jadi ketua daerah, biasanya kalau sudah jadi ketua daerah, jadi ketua wilayah, pikirannya cuma aset terus ya. Banyak yang kita pikirkan. Bukan kita tidak memikirkan yang lain, tetapi terlalu banyak menyangkut organisasi, sehingga kita mengabaikan motor dari gereja itu, yaitu pemuridan. Yang seharusnya di gereja-gereja lain, itu yang terutama. Sehingga saya berpikir bahwa gembala-gembala harus benar-benar diberikan pencerahan, melalui training. Selama 2 tahun ini, sudah ada 3 wilayah yang mau mengundang saya, termasuk Malino, saya bicara khusus masalah ini. Ya, tapi tidak semua, dan belum ada follow up yang lebih dalam, karena ini jadi satu kali. Saya kira ini yang terpenting. Nah, lalu yang kedua, menyangkut pemuda. Di mana-mana saya menemukan share dari pemuda, gembala kami tidak mendukung, BPJ kami tidak mendukung, gereja kami mau begini, mereka seperti ini. Nah, saya mencoba melihat mungkin ada banyak hal dari poin-poin di atas tentang pola-pola itu yang belum terbentuk. Mungkin gambaran visinya belum jelas, platformnya nggak ada, dan seterusnya. Tapi saya selalu berkata kepada mereka bahwa kehadiran pemuda adalah untuk menopang pertumbuhan gereja dalam gereja secara lokal. Mari tidak menunggu instruksi dari atas untuk Anda bergerak. Anda harus bergerak, tapi ketika Anda bergerak, Anda tidak boleh lepas dari koordinasi dengan gembala dan para pemimpin gereja. Saudara harus banyak berbicara, membangun relasi dengan para pemimpin, kemudian menyimak, lalu saudara buat sesuatu perubahan di dalam gereja dengan hal yang sederhana. Saya kasih kesaksian singkat saja, Pak Samuel. Jadi waktu kami membentuk tim multimedia, ya, saya melihat bahwa pemuda-pemuda kami itu banyak, tapi tidak bisa terlibat di gereja. Mereka banyak waktu di luar. Dan ketika saya menyampaikan ide ini kepada BPJ, mereka tidak mendukung sepenuhnya. Karena mereka pikir, ini model pelayanan seperti apa, Pak? Itu di luar dan seterusnya. Lalu saya jelaskan konsepnya, lalu kemudian saya minta Saudara Rio memimpin. Dalam waktu 1 tahun itu dia berkembang luar biasa. Lalu kemudian kita jadikan tim ini menjadi satu tim di mana anak muda, ketika mereka terlibat di dalamnya, proses pemuridan berjalan. Dan akibatnya kita rasakan sendiri. Ya, di awal-awal ketika kami buat ini, kami harus bayar listrik hampir ke lebih 2 juta. Dan pengurus berkata, Pak, ini gereja pengeluaran cukup besar dengan multimedia. Saya katakan pilih mana? Mau pilih anak muda ada di gereja dan dimuridkan, atau kita sayang uang? Nah, ini cuma semacam satu diskusi kami sambil bermain, tapi akhirnya mereka mendukung, dan sekarang ini multimedia menjadi satu sarana pemuridan yang luar biasa. Ingat, generasi sekarang tidak terlalu mementingkan posisi. Mereka adalah orang-orang yang rindu, ingin dihargai, diakui, mereka mau bagian dari satu visi yang besar, mereka ada di situ dan mereka melayani, itu luar biasa. Makanya saya katakan tadi, para pemimpin pemuda harus masuk di sini, mencoba untuk melakukan sesuatu terobosan, tapi buktikan diri dengan memberi diri. Nah, kalau ini ada, saya kira para pemimpin bukan tidak mendukung, biasanya para pemimpin ini melihat hasil dulu. Ya, sehingga saya mendorong supaya dua ini harus kita siapkan langkah-langkah supaya gereja kita menjadi gereja yang benar-benar menjalankan pemuridan dalam konteks gereja lokal yang utuh. Begitu Pak Samuel, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Mungkin ada tanggapan karena tadi ditujukan juga ke Pak Ketua Daerah, Pak Susanto. Mungkin ada tanggapan Pak. Ya, kalau dari Halo Pak. silakan Pak Dedi.
Ya, dalam sesi ini, dalam paparan ini saya tidak mengajak saudara-saudara untuk para yang mengikuti ini bahwa gembala itu salah dan para pemimpin salah. Enggak. Artinya bahwa ada kekurangan, iya. Karena perlu pemahaman, perlu wawasan dan pencerahan. Tetapi kalau kita bicara sebagai pemimpin sinode, terutama ketua daerah, ketua wilayah, memang satu beban, Kak Dedi, beban saya adalah supaya para ketua-ketua daerah tentunya punya otoritas untuk mengumpulkan gembala-gembala, memberikan wawasan. Sehingga ketika ini berjalan, itu bagus sekali. Nah, kalau gembala hanya terbatas kepada para pemimpin key person yang ada di gereja lokal. Demikian juga wilayah. Ya. Nah, memang seharusnya ini masuk dalam program secara program kerja kita, dan saya berapa kali sampaikan, mari ini diangkat. Karena dengan cara seperti inilah kita melengkapi para gembala-gembala kita juga melengkapi orang kunci kita di lapangan. Saya kira gembala-gembala sangat diberkati ketika mereka dipersiapkan dan diberikan wawasan yang lebih luas. Saya kira begitu tambahan saya. Terima kasih Pak Ayub. Ya, terima kasih Pak Dedi. Kalau dari saya sebagai Ketua Komisi Pemuda Daerah, ya memang belum ada tindakan konkret yang bisa saya programkan ya. Tetapi setidaknya kegiatan hari ini dengan kami berharap ada gembala-gembala hadir, itu sebenarnya satu upaya. Walaupun mungkin ada gembala-gembala belum hadir, setidaknya rekaman video ini nanti dari YouTube bisa di-share di grup. Syukur-syukur ada gembala-gembala yang boleh mendengar, menonton, dan menangkap sesuatu yang mungkin penting untuk pelayanan ke depan. Begitu. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya dari Eklesia, mungkin dari GKI Ungaran, atau dari dari Saudara Samuel. Silakan Saudara Samuel. Suara kurang keras. Halo? Ya, sudah. Oke ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya ingin bertanya di bagian landasan pemuridan. Dari tadi disebutkan ada 3, yang saya soroti adalah amanat apologetik, Pak. Jadi kalau melihat situ tempat saya pelayanan itu kan adanya mereka itu ada yang dari Katolik, ada yang dari, pokoknya gerejanya campur, Pak. Iya. Jadi untuk hal itu sulit juga, mungkin ada sedikit pengalaman dari pelayanan di kampus, mungkin bisa di-sharingkan mengenai bagian ini, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Dedi, boleh langsung dijawab. Pak Dedi, di-unmute dulu, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan ini. Memang kalau kita berbicara tentang pemuridan yang ideal, harusnya pemurid itu adalah orang-orang yang punya hati yang sudah diubah Tuhan yang sama, kemudian tumbuh di dalam satu komunitas yang baik, dalam proses dan progres yang baik, ya, dan saling mengisi. Tetapi seringkali dalam gereja lokal kita tidak bisa menampik bahwa di dalam pelayanan, seringkali dalam kelompok-kelompok pemuridan yang kita bangun, juga bisa hadir orang-orang yang mungkin saja Kristen seperti yang Saudara Pak Rio katakan tadi, tetapi mereka berbagai cara berpikir yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kan, pengalaman hidup yang berbeda, karakter kondisi rohani yang berbeda, sehingga belum lagi kalau mereka memiliki pre-understanding dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang mereka bawa, sehingga ini akan tidak mudah untuk kita melayani, ya. Maka proses apologetika itu harus diperlukan di sana. Artinya ini bukan satu proses di mana kita ingin membuktikan bahwa kita ini adalah lebih baik dari mereka, tetapi dalam proses pemuridan, orang-orang yang dimuridkan tidak hanya bertumbuh dan berubah, tapi mereka juga harus dilatih bagaimana mereka bisa menjelaskan pokok-pokok iman Kristen yang mereka terima itu dalam bahasa yang sederhana, dalam satu komunikasi yang baik, sehingga mereka, teman-teman yang lain itu bisa memahami. Nah, kalau kita sebagai gembala, apalagi kalau kita orang teolog, seorang
teolog atau kita seorang akademis, karena bahasa kita terlalu tinggi ya. Tapi dalam bahasa-bahasa yang sederhana di dalam kelompok komunitas itu, mereka bisa saling menguatkan. Saya menemukan di dalam kelompok-kelompok di mana saya ada, mereka menjelaskannya dengan sangat luar biasa. Kalau saya akan mencoba menjelaskannya dengan konsep-konsep yang terlalu jelimet dan itu hanya bisa dipahami untuk para leader yang cukup tinggi. Ya, sehingga tugas kita para pemimpin adalah itu tadi, bagaimana dalam proses pemuridan ini kita yang sudah mengalami transformasi dan dimuridkan, kita harus mempersiapkan diri untuk bisa memberikan pemahaman ini. Karena kalau saudara memuridkan mahasiswa saudara, ketika dia ada di kampus, di dunia kampus itu di mana mereka akan berinteraksi dengan teman-temannya. Seringkali di sana, kalau mereka tidak mampu menjelaskan iman Kristen dengan baik, ya itu akan sayang sekali, sehingga kita memang perlu buat satu pelatihan-pelatihan sederhana ya untuk menolong mereka untuk bisa membuktikan diri bahwa ketika mereka menyampaikan apologetika, inti dari konteks 1 Petrus 3 itu supaya apa yang ada dalam pengharapan kita orang tahu. Kenapa saudara ada di gereja? Untuk apa? Itu pertanyaan sering kali saya temukan di banyak anak-anak pemuda mahasiswa yang tidak ke gereja. Dan mereka berkata, mengapa you menghabiskan waktumu di gereja? Sehingga saya harus memberikan satu materi, dasar yang kuat. Kenapa mereka mahasiswa ini harus ada di gereja? Bukan karena aktivitas oriented, tetapi the growth oriented. Dan ketika mereka menjelaskan dengan sederhana, itu sudah meyakinkan mereka. Saya kira begitu. Jadi sekali lagi, kita gembala dan para pemimpin harus di-approach terus. Kita harus terus improvement. Ya. Dan memang terus terang, saya mau bersaksi bahwa tugas gembala itu bukan cuma khotbah di mimbar. Tugas gembala yang paling utama adalah memperlengkapi. Bahkan saya mau sarankan kepada para gembala dan kita semua para pemimpin, dan saya selalu mengajak termasuk Pak Rio, kekurangan gembala, kekurangan jemaat, saudara yang mengisinya. Seperti pertanyaan Pak Samuel tadi. Jangan itu menjadi dasar saudara keluar. Saudara harus membuktikan, saudara kalau saudara bisa memberi yang terbaik, saudara menopang gembala dan pengurus. Karena tidak ada gembala, tidak ada pengurus yang tidak senang ditopang ketika seluruh yang saudara kerjakan itu jelas dan terarah. Tapi saya mau berkata begini, ketika saudara melakukan pelayanan-pelayanan ini di dalam gereja, ya, kita harus melihat bahwa ini satu proses dalam satu rumah yang besar, di mana saudara terlibat dalam pelayanan, misalnya dalam proses apologetika, saudara tidak sendiri, saudara punya tim. Jadi saya memberikan banyak waktu. Ini manajemen gereja yang saya gunakan. Manajemen pertama, saya akan berdayakan seluruh pedoman-pedoman pelayanan yang sudah saya buat. Kedua, saya memberdayakan orang-orang kunci saya. Ada kurang lebih 50-an orang kunci. Dengan menciptakan satu pelayanan-pelayanan yang baru di gereja dan mereka dikasih posisi. Lalu mereka akan memberdayakan yang lain. Waktu kita akan lebih banyak memuridkan mereka. Itu secara pemuridan teknis untuk para pemimpin. Gembala harus menghabiskan banyak waktu untuk itu. Lalu nanti tim kita dan gembala akan menghabiskan waktu untuk memuridkan pemuda-pemuda kita yang begitu banyak. Kita harus tahu pemuda-pemuda itu harus dilihat dalam 3 kategori. Ya. Yang lama, yang baru, dan beberapa pemuda dengan kondisi-kondisi khusus. Nah, kita harus bisa memetakan itu semua, sehingga saudara waktu memberikan pendekatan-pendekatan pemuridan, saudara mampu lebih baik. Saya kira tidak ada yang mudah, namun ini semua perlu kita gunakan demi untuk menolong seseorang mengalami proses, bukan cuma pemuridan, tapi juga ada proses pengembalaan, komitmen pengembalaan ya, juga proses daripada apologetika. Saya kira demikian. Siapa lagi namanya? Samuel. Saya lupa nama lagi. Samuel. Ya, Samuel. Terima kasih Pak Samuel. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Dedi. Saya masih memberikan kesempatan buat kita untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Dari GKI Ungaran belum ada yang bertanya. Lalu dari Eklesia mungkin. Karangawen mungkin Pak. Dari Karangawen, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau sudah cukup jelas tadi? Bapak Ibu Saudara bisa bertanya apa yang mungkin kita sedang hadapi dalam pelayanan kita. Dan kita bagaimana kita memecahkannya, memecahkan masalah tersebut. Mari.
Identifikasi masalah ya Pak ya. Ya, Saudara Jeffrey. Saya mau tanya, Pak. ya silakan. Silakan, Saudara Ya, Jeffrey. shalom. Shalom. Shalom Jeffrey. Ya, ini mengenai pemuridan ya. Saya berusaha untuk mencari cara bagaimana memulai dan itu jadi penghambat bagi saya. Nah, saya mau minta informasi dari Bapak atau cara Bapak untuk membuat kaum muda itu tertarik dengan kegiatan ataupun acara yang Bapak buat itu seperti apa, Pak, gitu. Ya, oke. Mungkin yang berkaitan seperti tadi ya, outreach dan lain sebagainya ya. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk Jeffrey ya. Ini pertanyaan yang bagus. Ya, tadi seperti yang saya katakan, penjangkauan dan pemuridan tidak boleh dipisahkan. Dia satu kesatuan yang kita lakukan dan saling bersinergi dan ada follow up-nya dan terus sedemikian. Ya, di dalam gereja lokal saya selalu menekankan bahwa ketika kita menjangkau itu adalah bagian dari program pemuridan dan setelah itu kita lakukan, kita follow up dengan pemuridan yang lebih. Apakah dengar suara saya? Nah, bentar Pak, saya mute. Oke Pak, silakan. Iya, iya. Jadi yang saya mau jawab pertanyaan itu yang pertama tadi, yang penting sekarang begini, bagaimana cara membuat pemuda tertarik dalam acara yang dilaksanakan? Kita kan udah lihat bahwa pemuda-pemuda itu tidak semua berangkat dari kesadaran rohani yang kuat, kerinduan untuk cari Tuhan. Walaupun mereka sudah ada yang mengenal Tuhan, tetapi begitu banyak problem. Sehingga mereka ini memang, apalagi masuk dalam dunia kampus dengan kondisi orang tua jauh, kita harus memikirkan bagaimana menjangkau mereka dengan membuat satu kegiatan khusus, dan kegiatan itu harus dikerjakan dengan benar-benar spesifik, dipersiapkan dengan matang, dan tidak sekedar kita lakukan kegiatan biasa, dan seluruh kegiatan itu harus bernafaskan pemuridan. Ya, seperti tadi Saudara Rio mengatakan kepada saya bahwa di dalam kegiatan 4 hari itu memang fokusnya adalah penjangkauan. Tapi ketika pemuda ini dari berbagai kampus kami bawa di dalam acara ini, ya, kita akan masukkan konsep mentoring, leadership, ya, kita masukkan ada kelompok-kelompok doa bersama. Jadi dari acara pertama sampai terakhir itu adalah pemuridan semua, sehingga mereka merasa bahwa mereka ada di situ dalam satu proses pelayanan yang terarah. Tapi sebelum itu, kita sudah buat visitasi secara berjenjang hampir selama 6 bulan. Jadi, membuat satu acara yang menarik, memang pertama kita harus lihat dulu, pertama gambaran visinya harus jelas. 2, bikin platform yang bagus. Ya. Ketiga, kita bisa menggerakkan pemuda-pemuda kita di berbagai kampus, kalau Anda ada di dalam kampus, ya, buat semacam satu koordinator-koordinator dan kita memberikan sosialisasi kepada mereka. Ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah mereka melihat proses kita melakukan satu pelayanan, proses keteladanan, tim yang kita kerjakan, itu yang menentukan. Karena bagi Bapak, sehebat, sebagus apapun acara saudara yang saudara buat, itu memang kembali kepada bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kepada para mahasiswa ini yang tentu tidak mudah untuk kita jangkau. Ya, kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Saya kira seperti itu, Jeffrey. Ya. Baik, terima kasih. Saya tidak mengkritisi, saya tidak menghakimi, tetapi ketika saya keliling, ini sedikit satu contoh saja, ketika saya keliling, sebentar, Stephen, ya, ketika saya keliling, kita di Kemah Injil ini ada satu kegiatan, ya Pak Ayub, di seluruh Indonesia namanya apa Pak Ayub? Yang rutin diadakan, tolong dicas dulu. Praker. Namanya apa itu Pak Ayub? Yang setiap tahun dibuat di, bukan Pak, pemuda. Oh, saya lupa lagi namanya. Magang pemuridan. Bukan. Pekan Pemuda ya Pak di ya? gereja-gereja lokal Pak, yang sering kita Pekan Pemuda.
Pekan Pemuda. Ya, ya, Ikema Angel ini Pekan Pemuda merupakan tradisi gereja yang setelah saya kaji ini bagus sekali, Pak. Dan banyak para pemimpin tidak mempelajari ini dengan baik karena dari Pekan Pemuda ini kita menjangkau banyak hamba-hamba Tuhan, jadi mulai jadi hamba Tuhan. Banyak pemuda yang bisa bertobat dimuridkan dan ada banyak lagi. Saya sudah kaji itu, Pak. Ya. Tetapi yang saya lihat bahwa seringkali Pekan Pemuda ini tanpa sadar hanya merupakan aktivitas oriented. Ya, unsur-unsurnya lebih banyak olahraga, kegiatan, tetapi unsur pemuridan, unsur-unsur yang sangat spesifik dari apa yang kita mau capai sangat kurang. Dan ketika acaranya dibuat itu tidak terkoneksi satu sama lain. Ya, saya masih ingat ketika satu kali saya khotbah di satu daerah dan setelah saya khotbah semuanya pergi main bola. Lalu saya katakan di mana follow up-nya? Saya katakan kepada panitia, kalau follow up tidak bersentuhan dengan iklim yang kita ciptakan dalam rentetan proses kita membawa anak muda ini, itu akan kemudian fokus mereka mulai berubah. Jadi saya sejujurnya, setelah saya jadi ketua pemuda, saya merasa bahwa Pekan Pemuda ini perlu direvisi banyak. Karena lebih banyak aktivitas oriented. Meskipun demikian, Tuhan pakai itu sangat luar biasa. Maka ketika saya sharing kepada para pemimpin, banyak orang kunci sekarang sedang mulai merubah. Ada beberapa kobda-kobda yang mereka mulai merubah itu. Dan saya katakan, fokusnya adalah pemuridan. Bagaimana kegiatan ini menjadi kegiatan pemuridan, sehingga di situ ada penjangkauan, di sana juga ada follow up, dan kemudian setelah selesai, kita follow up. Follow up-nya di mana? Di gereja lokal. Connect dengan gembala sidang, connect dengan ketua daerah. Ini yang kita kurang di Kemah Injil. Saya berani katakan ini masih kurang, karena kita masih sibuk memikirkan yang lain, padahal sebenarnya kita punya satu kekuatan, hanya belum menjadi connect dalam satu tujuan yang sama. Kiranya ke depan itu akan semakin bagus, Saudara Jeffrey. Ciptakan pelayanan Anda di gereja Anda, dengan prinsip-prinsip tadi yang saya sampaikan, bikin sesuai. Lalu, kalau misalnya ada 5 kegiatan, coba buat ya dalam bentuk platform yang jelas. Yang mana awal, yang mana akhir. Goalnya seperti apa? Ketika orang masuk di gereja, pemuda masuk, mereka mau tahu itu. Kalau tidak, akhirnya mereka datang gereja, ibadah selesai, pulang, mereka nggak datang lagi. Ya, karena anak muda selalu ada eksplorasi dan pencarian sesuatu yang kebanyakan ingin apa yang mereka senangi. Nah, kita melihat itu, lalu kita ubah nanti ke depan, apa yang tidak mereka senangi, mereka akan menjadi senang. Tentu dengan proses waktu yang berjalan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Saya masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang lain yang ingin bertanya. Saya belum dengar dari Karangawen, Eklesia, GKI Ungaran. Mari, saya masih memberi kesempatan. Mungkin Pak Ayub? Iya, Pak. Sambil menunggu, kalau memang masih ada waktu, saya cuma mau berikan satu dorongan saja. Penting sekali pengurus pemuda, pemerhati pemuda, key person pemuda, bahkan para gembala. Nah, ini perlu waktu di mana para pemimpin harus dekat dengan gembala, dengan pemimpin gereja. Coba yang saya lihat, bikinlah gambaran besar dari pelayanan pemuda kita di gereja, lalu bikin platformnya. Itu yang penting dulu. Yang sudah ada, ini kan sudah jalan sebenarnya. Cuma dia perlu dikoneksikan dalam satu sistem kerangka kerja yang bagus, sehingga input dan output-nya jelas. Lalu ini disosiasikan. Lalu kita bagikan. Nanti pelan-pelan orang yang sudah dalam pemuda dalam gereja menjadi bagian dari platform ini, dan orang baru akan menjadi bagian di dalamnya. Sehingga, saudara-saudara, kita menghindari seringkali ada satu pernyataan orang bilang, banyak pemuda masuk dari pintu depan, tapi keluar dari pintu belakang. Ya, kita menjangkau banyak anak muda, tapi karena tidak ada proses pemuridan yang kuat, dia keluar dari pintu belakang. Oke, baik. Ini tidak boleh terjadi di gereja kita lagi ke depan. Ya, terima kasih. Baik, Pak Dedi, ada satu pertanyaan saya begini, Pak. Silakan, Pak. Nah, sekarang ketika kita menghadapi umpama deadlock ya, jadi antara pengurus pemuda lokal dengan gembala, mereka menangkap satu visi, lalu ketika gembala mungkin minta maaf ya, mungkin belum menangkap visi itu. Apa yang harus dilakukan, Pak? Kita punya pemimpin-pemimpin di gereja lokal dan
apa yang mereka perlu lakukan sehingga bisa menangkap bisa mengomunikasikan hal ini kepada gembala. Ya, terima kasih Pak Ayub. Ini pertanyaan yang paling bagus Pak bagi saya. Karena inilah persoalan yang kita hadapi di gereja, ya. Yang pertama yang saya mau tekankan Pak Ayub, ketika para pemimpin gereja dalam hal ini gembala BPJ tidak menangkap atau tidak mendukung, bukan berarti bahwa mereka tidak tidak menyetujui, bukan berarti bahwa mereka tidak mau menopang pemuda, bukan. Ini kita harus luruskan dulu ya. Ya, ketika mereka tidak mendukung itu ada banyak faktor, ya. Bisa faktor wawasan, bisa faktor kesibukan mereka, dan seterusnya. Juga seringkali saya menemukan ada banyak para pelayan-pelayan Tuhan melihat pelayanan pemuda ini hanya merupakan bagian pelengkap dari pelayanan sama dengan sekolah minggu. Sedangkan ke orang lain jalan. Tetapi secara konsep gereja lokal, gembala itu, para pemimpin gereja itu, para pengurus semua adalah master plan dari suatu pelayanan. Terutama dalam bidang pengajaran. Saya tidak mengizinkan pemuda saya mengambil materi di luar, sekalipun itu bagus, tanpa saya pelajari lebih awal. Jadi semua materi harus dari gembala, kita ciptakan kurikulum yang sederhana, tetapi kita ambil dari luar kalau itu mendukung, dan kita ACC dulu. Nah, artinya posisi inilah yang menentukan, supaya pemuda tidak jalan sendiri, karena kita tahu bahaya-bahaya yang terjadi di luar gereja. Nah, sebagai pemimpin kita sebagai pemimpin pemuda, misalnya begitu Pak Ayub ya. Nah, bagaimana cara kita menolong para pemimpin kita ini menjembatani? Tentu kita harus pertama, kita bangun relasi dengan para pemimpin kita. Sesuatu yang kita ingin buat jangan buru-buru. Siapkan konsepnya, kita sharingkan dengan para gembala, para pemimpin kita. Ya, karena saya pikir kalau keterbukaan itu terjalan dan mereka melihat itu sesuatu yang baik, pasti mereka dukung, tidak mungkin tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan relasi yang Bapak bangun dengan para pemimpin, lalu mari kerjakan apa yang akan dikerjakan dalam konsep yang sudah kita kerjakan. Karena pada akhirnya yang kedua, ketika kita melakukan sesuatu perubahan di dalam gereja, dan itu dikomunikasikan dengan para pemimpin, ketika ada hasil yang terjadi, mereka akan memberikan apresiasi. Tidak mungkin tidak. Maka di sini pemimpin pemuda, dia harus tampil sebagai jembatan antara para leader yang ada di atas, para pengambil keputusan, dengan pemuda kita yang memang punya spirit yang begitu tinggi untuk bergerak, dan kadangkala mereka tanpa sadar mereka harus melakukan, tidak ada komunikasi dengan para pemimpin. Nah, itu yang saya mau sampaikan, Pak. Peranan kita sebagai pemimpin di sini. Jadi, bangun relasi dengan para pemimpin, sampaikan kepada mereka, tapi pada sisi yang lain, kita mulai jalan dan buat terobosan dan perubahan-perubahan. Dan perubahan ini dikomunikasikan terus, sampai kemudian itu akan menjadi satu komitmen bersama ke depan. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, Pak Ayub. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk tanggapannya. Dan saya pikir ini memang masalah kita, Pak. Jadi anak-anak muda kadang mereka antusias ingin ingin belajar mengembangkan pelayanan di gerejanya, hanya mereka bingung bagaimana mereka mengambil bagian dalam pelayanan itu. Sehingga kalau tadi Pak Dedi sampaikan, berarti pemimpin-pemimpin pemuda di gereja lokal perlu membangun konsep pelayanan yang mereka ingin tawarkan, dan itu perlu pendekatan kepada gembala. Begitu. Baik, masih saya memberikan kesempatan. Saya pikir masih ada waktu karena kita tadi agak molor sedikit, jadi kita ambil waktu lah, mungkin 15 menit lagi itu. Kalau masih ada yang ingin bertanya, saya memberikan kesempatan. Di sini ada Pak Jimmy, Pak. Pak Jimmy, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Pak Jimmy. Pak Jimmy, Gembala GKI Ungaran. Ya. Oh iya ya Pak Jimmy, shalom. Oke, shalom Bapak. Iya, saya tertarik dengan pembahasan dari awal. Yang saya mau tanyakan adalah kalau di Ungaran sih memang mayoritas kita punya mahasiswa teologi ya. Tapi yang menarik yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana pendekatan kita untuk anak-anak kampus di luar, Pak. Supaya kita membangun dari dalam itu, supaya kita ngajak mereka keluar untuk jangkau. Apalagi dengan situasi seperti ini, yang COVID. Ya, kita sulit. Nah, gimana strategi kita untuk bisa menjangkau mereka yang berada di luar?
pengalaman Bapak tadi saya dengar bahwa Bapak menjangkau di mahasiswa di setiap kampus, tetapi strategi yang Bapak pakai itu seperti apa? Apa kita minta izin ke kampus atau bagaimana? Seperti gitu. Memang ya, memang harus ada kerjasama kita antara daerah-daerah gereja kita, bukan hanya di Jawa ini, tetapi daerah-daerah luar, baik itu di Kalimantan atau dimanapun, untuk kita meminta kepada mereka laporan anak-anak mereka yang kuliah, baik itu di Jogja, di Semarang atau di mana, Salatiga, ya supaya kita bisa mungkin terus memantau mereka seperti gitu. Memang ini pergumulan juga ya, supaya kita tidak kehilangan mereka. Iya. Oke Bapak, gimana Pak? Ya. Terima kasih Pak. Pak Jimmy, itulah pergumulan saya di awal tahun 94. Dan saya gencar-gencar berbicara, bahkan saya keliling sampai beberapa wilayah, bicara di depan hamba Tuhan. Tapi memang waktu itu bukan mereka tidak mendukung. Kita semua sibuk dengan sekian banyak pelayanan ya. Dan itu menjadi ujian juga bagaimana kita menekuni pelayanan yang Tuhan taruh, walaupun kelihatannya kecil ya. Nah, saya memang terus terang bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan satu passion untuk melayani dunia kampus. Dan sering masuk kampus, dan waktu kami memulai itu ada dua sasaran kami. Yang pertama adalah orang-orang non-kema Injil. 5 tahun awal pelayanan saya, gereja saya penuh dengan orang non-kema Injil. Jadi anak rohani saya sekarang adalah mereka dari berbagai gereja. Anak kema Injil tidak mau masuk, Pak. Tapi sekarang ini hampir semua adalah anak-anak kema Injil. Walaupun masih banyak yang terhilang. Jadi ada dua yang kita mau kejar di kampus ini. Mereka yang dari kema Injil maupun yang bukan kema Injil. Betul ya Pak ya? Nah, di dalam proses awal untuk menjangkau mereka, saya pertama memang mulai dengan visi. Ini runut ya. Visi itu membuat kita kemudian berpikir untuk membentuk satu tim yang solid. Tidak perlu banyak orang. Dan kami rutin 5, 6, 10 orang. Setiap tahun kita bikin satu kegiatan yang sederhana untuk melengkapi diri kita, mengasah. Lalu kemudian ketika kita membentuk konsep, format platform pelayanan, lalu kita jalankan, lalu kita evaluasi, kemudian kita bikin satu perubahan-perubahan, sehingga mengalami peningkatan-peningkatan untuk menjangkau dunia kampus. Karena bagi kami di Malang, dunia kampus ini hampir separuh pemuda itu ladang di depan mata. Seperti itu. Nah, sekarang pemahaman persoalannya adalah bahwa kita tidak bisa masuk di kampus, Pak. Dalam arti harus minta izin, nggak perlu. Karena di kampus itu sudah ada banyak lembaga-lembaga yang terlibat. Tapi kalau saya katakan kita harus masuk ke kampus, artinya kita memberikan satu perhatian khusus dari gereja, dari tim yang kita bentuk, untuk mulai menjangkau mereka. Pertama secara pribadi, kita buat visitasi di kos-kos mereka. Nah, langkah awal yang saya buat adalah, saya bikin koordinator, Pak. Satu koordinator di tiap kampus, misalnya Brawijaya 1, Unmar 1. Lalu kita arahkan koordinator ini, dia akan mencari siapa yang non-kema Injil, siapa yang kema Injil. Gitu ya, ini strategi, Pak. Dan ini kami buat, Pak Rio sebenarnya bisa jawab ini. Ini kami buat tiap tahun. Lalu setelah kita jangkau secara pribadi, kita kunjungi buat pendekatan pribadi, masuk di penguyuban-penguyuban mereka, inilah orang-orang yang kemudian nanti kita akan bawa di dalam outreach mission. Bisa mengerti, Pak ya? Ini yang kita bawa. Tidak semua. Jadi ini yang pendekatan dari awal kita bawa. Nah, kemudian yang kedua, ketika mereka mulai memasuki awal baru mahasiswa, biasanya kan mereka itu anak-anak baru ini belum mengenal kondisi kota dan seterusnya. Nah, kami kumpulkan mereka secara pribadi atas nama gereja, lalu kita memberikan visitasi tentang dunia kampus, dunia pergaulan, tentang kota Malang atau kota Ungaran, seterusnya. Itu kita arahkan mereka dalam satu kegiatan yang sederhana secara berjenjang. Sehingga mereka merasa mereka sedang digiring ke sana. Ini Pak ya, karena Bapak minta ini, saya sebenarnya ada banyak, tetapi saya mau berikan sedikit-sedikit saja. Lalu dari sini kemudian, puncaknya adalah itu tadi, outreach mission. Disitulah benar-benar kita memberikan perhatian, dari mulai mereka sebelum datang, kita berikan perhatian, waktu mereka datang, satu orang itu disiapkan satu pembimbing, Pak. Selama acara berjalan, itu lebih banyak mentoring. Untuk apa? Ketika KKR diadakan satu kali, itu mempersiapkan hati mereka untuk mengambil keputusan. Sesudah itu follow up-nya nanti.
Nah, kemudian yang berikut strategi yang kita buat lagi untuk dunia kampus adalah khususnya untuk anak pemuda Kemah Injil, kita bangun jaringan dengan orang tua mereka. Ya, sekarang ini di Malang kami ada banyak pemuda yang mau datang, kami bikin WA group. Kontak orang tuanya, yang kontak kami, jadi grup. Kita belum masukkan di pemuda. Ini karena mereka masih baru, perlu diorientasi dulu. Ya, mereka harus mengikuti orientasi beberapa waktu ke depan. Seperti di dunia kampus ada orientasi untuk dunia mahasiswa yang baru kan, kita buat di gereja. Saya kira itu yang bisa kita adopsi dengan tujuan yang khusus pemuridan. Nah, sesudah itu kita buat jaringan dengan gembala-gembala. Nah, di sini jujur untuk anak Kemah Injil banyak yang datang, kadang-kadang gembalanya tidak tahu, Pak. Apalagi ketua daerahnya. Ya sudahlah. Tugas kita adalah jemput bola. Saya menawarkan diri kepada ketua daerah dan ketua wilayah, tolong kasih nama-nama ini, Pak. Kami akan layani. Jadi ketika tiga ini kita bangun, anak-anak yang kita layani itu punya otoritas yang kuat untuk kita layani. Saya sudah menemukan ada banyak pemuda Kemah Injil, karena sudah lama di gereja lain, sudah susah masuk di tempat kita. Kadang-kala orang tuanya mau, anaknya nggak mau. Kadang-kala juga ada orang tua, ya sudahlah mau gereja lain, silakan. Nah itu sebabnya kenapa lahir gerakan Gol Pemuda Kemah Injil, cinta gereja Kemah Injil, Pak. Karena itu salah satunya. Karena pemahaman saya, kalau orang cinta Tuhan, dia akan cinta gerejanya. Kalau dia cinta gerejanya, dia pasti cinta jiwa-jiwa yang lain. Dan ini akan terjadi secara simultan, karena itu karya Tuhan dalam hidup mereka. Nah, ini sebagian, Pak. Tapi saya harus beritahu kepada Pak Jimmy. 10 tahun yang lalu, saya yang setengah mati masuk ke kampus, Pak. Dalam konteks ke kos-kos mereka. Kemudian kedua, saya melatih para koordinatornya, Pak. Tapi hari ini, bukan saya yang jalan, Pak. Pak Rio yang jalan. Kemudian di pemuda kami, kalau di pemuda kami ada 5 kategori pemuda. Ada yang namanya junior, senior. Kalau junior ini yang baru-baru, Pak. Senior ini sudah jadi tim mentor. Ya. Terus pembina itu gembala dan beberapa yang sudah dewasa. Lalu ada yang keempat itu pembimbing. Lalu yang kelima itu adalah alumni. Ini kami buat dalam satu skop platform yang jelas. Jadi sekarang anak-anak kalau di pemuda kami mau buat pelayanan, alumninya akan terlibat di dalamnya. Maka mereka bisa jadi pembicara. Nah, ini kita buat platform. Maksud saya begini, seringkali pemuda bilang, Pak, pelayanan kami di gereja tidak jalan. Saya katakan, tidak. Anda sudah jalan. Anda sudah bagus. Cuma ada kekurangan, ya. Mengapa? Karena pelayanan pemuda tidak terkoneksi dalam satu platform yang baik. Nah, sekarang bagaimana pergumulan Bapak di Ungaran? Ungaran adalah, saya kira nggak perlu diisi terlalu banyak lagi, karena para mahasiswa adalah orang-orang teolog, dan saya kira mereka sudah sangat mengerti itu. Tinggal mungkin mereka didorong untuk melihat secara ladang pelayanan. Berteologi mereka sudah kuat. Melayani, ini yang harus ditekankan. Berteologi tanpa melayani itu salah, kan? Melayani tanpa teologi itu bisa menyesatkan. Nah, sekarang Bapak tinggal berpikir, pelayanan bentuk seperti apa di gereja Pak Jimmy nanti, dalam konteks, karena gereja ini satu, di dalam kampus, itu jadi pertimbangan juga, Pak. Nah, ini kita mau buat platform, Bapak harus pikirkan ini. Kemudian, di sekitar Bapak ini, kampus-kampus ada nggak? Pendekatannya seperti apa? Pendekatan saya untuk menjangkau mereka, saya banyak makan bersama, Pak. Saya undang ke rumah, dan itu pasti terjadi. Kadang saya bawa khusus di tempat-tempat lain, kalau yang saya mentor khusus, itu tergantung situasi yang Bapak akan buat. Jadi, saran saya adalah, Bapak lihat visinya, bangun dia punya platform, lalu bentuk tim Bapak yang khusus, lalu fokus kampus-kampus di mana di Ungaran yang bisa dijangkau, ya. Nanti ada yang jauh. Dulu rata-rata pemuda kami tidak ke gereja karena jauh. Dan saya tekankan sama mereka, kalau orang belum punya komitmen, yang dekat pun menjadi jauh. Tapi kalau orang sudah punya komitmen, yang jauh menjadi dekat. Dan kalau orang sudah punya komitmen, sekarang tanpa disuruh pun mereka akan datang. Kenapa? Karena mereka sudah tumbuh dalam satu proses dan progresivitas pemuridan yang baik. Saya kira itu sedikit yang saya mau sampaikan, Pak. Dan PR buat kami, PR buat saya sebagai Ketua Pemuda Nasional, memang saya sedang bergumul, dan ini dari hampir 20 tahun yang lalu. Saya melihat Kemah Injil ini kita masih lemah dalam jaringan. Jaringan antar gembala dan antar daerah. Kita kadang-kala jalan sendiri. Lalu ada orang yang memikirkan bagaimana mensinergikan semua ini menjadi satu. Mudah-mudahan Pemuda Nasional bisa melakukannya ke depan. Terima kasih. Maaf kalau terlalu lama. Pak. Iya, terima kasih untuk ada 3 poin yang Bapak sudah bagi tadi. Terima kasih, Pak. Dan berkati. Ya, Pak Jimmy, itu jadi apa? Jadi
PR Bapak untuk di Ngudi Waluyo berarti Pak. Nah, ya itu yang maksud saya. Ya, jadi Pak Dedi di Ungaran. Saya siap bantu. Saya siap bantu Pak kalau kita berdiskusi ke depan di luar ini kita sharing bersama. Okay. Ya. Ya memang ada yang dibilang Pak Ayub di Ngudi Waluyo, ada, kita sudah mulai. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Dedi. Saudara Samuel mengangkat tangan. Silakan jika ingin bertanya. Ya, mungkin ini sedikit minta bantuan untuk di bagian multimedia, Pak. Saya rasa karena memang setiap orang yang sudah dibawakan perlu untuk bimbingan. Nah, yang selama ini saya bikin itu ada juga multimedia, tapi selama ini belum berjalan maksimal. Mungkin Bapak bisa kasih pengalaman, Pak, yang bisa, apa sih cara-caranya biar bisa menggerakkan mereka. Terus yang langkah-langkah mungkin bisa di-sharingkan juga. Ini saja. Baik, silakan Pak Dedi. Di-unmute dulu, Pak. Ini pertanyaan bagus. Tapi saya sudah jelaskan tadi. Jadi di gereja itu kita harus, gembala atau para pemimpin pemuda itu harus kreativitas menantang anak muda untuk melayani dalam proses pemuridan, tetapi kan kita harus menciptakan ruang untuk mereka bergerak. Kan begitu. Ya. Nah, maka ketika kita bentuk tim multimedia, itu sarana pemuridan. Ingat itu dulu, ini dulu yang penting. Nah, kemudian dengan sarana ini semakin banyak orang masuk, itu akan menjadi sarana yang luar biasa. Di sini sebenarnya saya tidak mau jawab ini, tapi saya kasih kesempatan, mungkin tadi Kak Rio sudah ngomong, mungkin kalau ada Tommy, bolehkah Tommy sedikit berikan singkat saja tentang bagaimana, karena dia yang bersama Pak Rio ya, tapi sekarang ini Saudara Tommy ini yang luar biasa mengembangkan pelayanan ini, bukan hanya dalam bentuk satu sistem, tapi dalam proses ibadah, dalam proses apapun, sehingga mereka semua bergerak luar biasa. Mari, Saudara Tommy, kalau ada, tolong berikan sedikit jawab pertanyaan daripada Tommy sudah Tommy ada tugas, Pak. Tommy ada tugas, tadi dia harus live duluan. Oh, begitu. Kalau begitu Kakak dia yang sampaikan. Iya. Ya, Kakak Rio sampaikan singkat, karena beliau inilah yang saya kasih tugas dulu merintis pelayanan ini 12 tahun yang lalu. Ya, silakan Pak Rio sampaikan singkat menjawab pertanyaan tadi, bagaimana langkah-langkah untuk membangun pelayanan tim multimedia. Saya sudah jelaskan tujuannya adalah untuk pemuridan, tetapi sarananya kita kumpulkan orang melalui multimedia untuk kita berikan mereka. Tetapi langkah-langkahnya bagaimana, silakan. Ya, kalau langkah-langkah yang pertama dulu kita lakukan adalah pertama kita memang lihat potensi ya. Artinya mungkin kalau di tempat kami multimedia, tapi mungkin kalau di tempatnya Kak Samuel mungkin beda lagi. Artinya kita lihat apa sih yang bisa potensi yang mereka miliki, minat mereka, dan itu menjadi wadah. Saya sama Tommy sering sampaikan ke teman-teman multimedia bahwa kegiatan itu hanyalah wadah, bukan tujuannya. Wadah untuk mereka diperlengkapi dan dimuridkan. Kalau mereka terlibat untuk sesuatu yang mereka nggak senangi, bukan sesuatu yang dimana mereka merasa berarti di situ, sepertinya itu menjadi sesuatu yang sulit untuk mereka bisa berkembang. Tetapi kalau kita bisa jeli, melihat potensi, dan kita share sama mereka, kita jelaskan gambaran besar pelayanan ini, itu mereka punya satu kerinduan sendiri gitu. Tanpa kita harus dorong-dorong, mereka akhirnya pun mau terlibat. Nah, ketika mereka terlibat, kita jangan puas hanya dengan mereka terlibat aktif, tetapi kita kasih mereka nilai-nilai pemuridan di dalam aktivitas yang sedang mereka kerjakan. Jadi itu yang kita lakukan sebenarnya di tim multimedia selama mereka ikut kegiatan kita. Di dalamnya bukan hanya kegiatan multimedia saja, tetapi sekarang Tommy pun mengadakan doa multimedia gitu ya. Jadi mereka juga dilibatkan di dalam melakukan kegiatan doa ini. Kita juga berdayakan mereka dalam hal-hal yang sifatnya mungkin sederhana gitu ya. Kita pilih mereka untuk ngatur jadwal doa, menghubungi pembicara, itu kan hal-hal yang sifatnya sederhana. Tetapi ketika mereka kita percayakan tugas-tugas itu, mereka senang banget gitu. Apalagi ketika mereka terjun di multimedia, kita kasih pelatihan buat mereka bagaimana hal sederhana mengoperasikan laptop, mereka bisa tampilkan LCD, desain grafis, hal-hal sederhana ketika mereka diperlengkapi dan apa yang mereka sudah lakukan kita apresiasi, kita karyakan,
hasil-hasil mereka yang mungkin sederhana tapi itu bisa berguna buat orang lain, mereka semakin semangat di sana. Tetapi sekali lagi tujuannya adalah mereka dimuridkan bagaimana mereka bekerja dengan karakter yang kuat. Ya, itu perlu dilatih hari demi hari. Mungkin itu sih untuk bagaimana apa yang kita kerjakan di tim multimedia. Ya, terima kasih. Ya. Pak Dedi. Saya tambah Pak Ayub. Ya. Saya tambah bahwa sekarang dengan adanya tim multimedia itu menjadi juga wadah, bukan hanya proses perlengkapan, untuk itu menjadi wadah untuk memberikan mereka kesempatan untuk naik dalam pelayanan selanjutnya ke atas. Jadi sudah ada satu pengkaderan yang, jadi ini jadi multimedia semacam pengkaderan awal. Karena bagi mereka terlibat dalam pelayanan seperti ini, hati mereka ada di sana ya. Tapi setelah mereka dimuridkan, itu menjadi dasar untuk mereka kemudian akan bertumbuh, menerima pelayanan-pelayanan yang lebih luas dalam pelayanan. Sehingga sekarang tidak sulit mencari anak-anak yang mau masuk di multimedia. Semua anak-anak yang baru datang, kita masukkan dalam multimedia, lalu diarahkan di sana, dilihat potensinya, dilatih dan seterusnya, dan kemudian dari sana komitmen bertumbuh pelan-pelan. Saya kira begitu. Beberapa waktu lalu saya pelayanan di Tenggarong, ada seorang hamba Tuhan datang, Pak, saya tertarik untuk bangun pelayanan multimedia. Tetapi gereja saya, pengurus-pengurusnya berkata, itu pelayanan multimedia itu di luar, nggak perlu di gereja. Sehingga dia merasa bagaimana caranya, ya, bagaimana membangun pelayanan multimedia. Saya terus terang mau mengatakan begini, dalam satu gereja lokal kita harus mampu untuk menciptakan pelayanan-pelayanan yang baru dalam gereja, supaya orang-orang yang ada di dalam pelayanan kita, khususnya anak muda, bisa diberdayakan dengan baik. Ya, saya kira banyak di gereja lokal. Contoh misalnya, mengapa tidak kita mengumpulkan para perawat yang bergerak di bidang kesehatan, muridkan mereka melalui wadah ini, pada kesehatan, medis, ya. Lalu mungkin kita lihat ada talenta-talenta musik dan segala macam. Saya lihat bahwa di gereja yang tidak mengembangkan dan memuliakan orang, yang tampil di gereja cuma orang itu terus tanpa pernah berubah. Dan mereka merasa bangga, tapi bagi saya ada sesuatu yang salah di sana. Justru dengan kita memberdayakan orang, tersedia stok yang begitu banyak di dalam gereja untuk mereka yang terlibat dalam pelayanan. Nah, justru melalui pelatihan, maka pelatihan itu harus menjadi salah satu program pelayanan di dalam pemuridan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Saya pikir ini sudah 6:21. Saya pikir cukup. Nanti bisa di follow up. Jadi jika ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, Bapak Ibu Saudara ingin memfollow up-nya, nanti bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Dedi, sharing dan lain sebagainya. Dan saya pikir Pak Dedi terbuka untuk hal itu. Begitu. Terima kasih Pak Dedi untuk paparannya. Pak Rio, terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita beri aplaus untuk Pak Dedi dan Pak Rio. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kita boleh ada di kegiatan kita dan kami terus berharap dalam waktu-waktu ke depan Komisi Pemuda Daerah Jateng 1 akan membuat sebuah program yang memang akan berkaitan langsung dengan kegiatan kita di dalam pelayanan. Dan kami berharap juga akan ada dukungan, support dari gembala-gembala atau rekan-rekan hamba Tuhan yang lain untuk mengembangkan pelayanan. Kegiatan hari ini kita tidak tidak ada berbayar, tetapi Bapak Ibu Saudara boleh menyokong pelayanan di Pemuda Jateng 1, jadi dengan mengirimkan persembahan ke nomor rekening tersebut. Jadi jika ada yang ingin menyokong untuk pelayanan kita ke depan, boleh kirim persembahannya ke nomor rekening tersebut atas nama Pemi Cahyani Wardani. Ini adalah bendahara Komisi Pemuda Jateng 1. Jadi nanti kita akan bisa gunakan untuk menyokong pelayanan ini. Memang Pak Dedi perlu diketahui sejak pandemi ini ada satu kegiatan pemuda yang terhenti, yaitu kegiatan sektor, ibadah sektor. Dan biasanya kegiatan sektor ini rutin dijalankan sesuai dengan sektornya, ada yang per 2 bulan atau 3 bulan sekali. Dan persembahan yang terkumpul dari kegiatan sektor ini itu 100% diserahkan untuk menyokong pelayanan penginjilan di GKI Daerah Jateng 1. Jadi semua dana yang terkumpul di ibadah sektor itu diserahkan ke Komisi Penginjilan begitu. Hanya baru mulai dilaksanakan, kemudian ada pandemi dan akhirnya terhenti begitu. Jadi
kita berharap akan ada terobosan yang kami boleh buat untuk mengembangkan pelayanan di Jateng 1, khususnya untuk pemuda, begitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan hari ini boleh meluangkan waktu bersama dengan kita. Pak Susanto, mungkin ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan buat kita semua. Halo. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik, terima kasih, Pak. Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih. Tidak ada ibu-ibu di sini. Bapak-bapak dan saudara-saudara, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk Pak Dedi kesempatannya. Kiranya kami boleh semakin bersemangat untuk mengembangkan pelayanan ini. Rekaman dari kegiatan kita hari ini akan saya naikkan di YouTube dan saya harap bisa saya share di grup hamba-hamba Tuhan, grup pemuda, sehingga yang tidak bisa hadir hari ini boleh menontonnya kembali dan kita akan diberkati bersama dari kegiatan kita hari ini. Baik, untuk mengakhiri seminar kita hari ini, minta Pak Samuel Udau berdoa untuk mengakhiri seminar kita hari ini. Nanti setelah doa, kita akan foto bersama sehingga ada dokumentasi untuk kegiatan kita. Mari Pak Samuel Udau. Baik, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih berkat-Mu hari ini. Tuhan sudah memakai hamba-hamba-Mu, juga Tuhan sudah memberkati teknologi yang kami pakai. Kiranya pertolongan-Mu terus atas kami, sehingga lebih baik, lebih maksimal lagi dalam pelayanan ke depan. Berkati semua, berkati para narasumber, juga semua yang sudah hadir dalam pertemuan ini. Berkati kiranya program pemuda di pusat, di wilayah, daerah, bahkan di jemaat lokal, bahkan keseluruhan dari gembala dan pengurus-pengurus, orang-orang yang kunci di dalam gereja. Pimpinlah kami mohon, dan naikkan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Saya mohon kesediaannya untuk kita menampilkan video wajahnya supaya saya bisa screenshot. Tidak banyak ini. Ini GKI Ungaran, oh masih ada. GKI Ungaran masih nonton bareng, oh tinggal 2. Baik, saya akan foto. Sabar ya. Oke. Sebentar. Ulang ya. Baik. Ya, sudah. Terima kasih. Pak Dedi, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Gilbert, terima kasih untuk ini. Gilbert ini sekretaris pemuda, Pak. Jadi dengan kesibukannya masih menolong saya banyak untuk mengatur beberapa kegiatan di Pemuda Jateng 1 gitu. Jadi seperti itu. Luar biasa Pak Ayub untuk program ini. Semangat terus Pak, kami dukung. Juga Pak Ketua Daerah, Pak Susanto, Tuhan memberkati, Pak Samuel, Pak Jimmy, Tuhan memberkati semua para pemuda-pemudi rekan para key person luar biasa. Maju terus Pak Ayub. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Doakan untuk program selanjutnya. Kita harap dalam dalam bulan-bulan ke depan kita ada kegiatan yang kita bisa lakukan, mungkin secara virtual. Saya pikir itu baik. Kami mencoba juga dengan situasi pandemi ini, kami coba buat KTB virtual juga, Pak. Saya dengan Pak Samuel buat KTB virtual. Kita cobalah menjangkau rekan-rekan pemuda yang lain yang rindu belajar firman Tuhan, karena mereka kadang dengan situasi ini mereka pikir KTB di gereja mereka tidak bisa jalan atau lain sebagainya, tapi kita coba buat KTB virtual juga. Dan saya rindu kalau ada rekan-rekan pemuda yang berminat ikut di KTB virtual, silahkan. Setiap hari Kamis jam 7 malam kami ada KTB virtual, dan
bulan ini kami mulai dengan kitab Kejadian. Begitu. Baik, terima kasih Pak Dedi, terima kasih Pak Rio, terima kasih rekan-rekan pemuda sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kalau ada yang mau ngobrol saya tidak akhiri, kalau saya sudah tidak ada yang ngobrol saya akhiri. Iya, shalom.